Trying to wipe the sleep out of my bloodshot eyes. Did I just have your taste? It's so seductive. Ling, Ruobing, hari ini kamu harus memilih menikahi seorang wanita. Atau setuju untuk ikut kencan buta. Ayah, apa yang kamu lakukan lagi? Anakku, kamu sudah 27 tahun. Dari lahir sampai sekarang. Belum pernah pacaran. Kamu tahu apa yang beredar di luar? Mereka bilang putri orang terkaya ini hanya suka wanita. Direktur Ling? Yalah, Direktur Ling, kenapa denganmu? Aduh. Direktur Ling, penyakit jantungmu kambuh. Direktur Ling, saya beri obat. Anakku, ayah hanya ingin sebelum meninggal melihatmu punya tempat bergantung. Kalau kamu tidak setuju, ayah akan mati di depanmu. Baik. Aku setuju saja. Ini yang kamu katakan. Ayah akan cari pasangan untukmu. Asisten Liu, rapat Dewan Direksi akan segera dimulai. Kamu ikuti ayahku. Jangan lihat berbicara. Baik, Nona. 拼了命走到生命的结尾，也许很累，也是狼狈，也许卑微收尾，也许永远也成为不了谁。无名之辈，我是谁？忘了谁也无所谓。阿勇，谁的光荣不是伴着眼泪？也许很累，也是狼狈，也许卑微。 terima kasih adik. Mari, ambil satu. Saya tidak merokok, Paman. Hati-hati ya, perhatikan lampu merah. 我无名之辈。 Pak Tua, saya punya dashcam. Kamu tadi sama sekali tidak menyentuh saya. Jangan coba-coba menipu saya. Semua orang melihatnya. Bukan saya yang menabrak. Dia yang jatuh. Bangun cepat. Orang tua, jangan ganggu. Saya pergi kerja. Mas, orang tua ini tiba-tiba jatuh tadi. Pasti penipu yang sengaja mengadu domba. Saudara, saya tahu niatmu baik. Tapi untuk orang yang tidak tahu malu seperti ini, jangan dimanjakan. Hari ini meski dia mati di sini, jangan harap bisa menipu saya. Tidak apa, Kak. Meski ditipu, saya terima saja. Mas, kamu benar-benar... Yuk, aku rekam untukmu. Aku akan menjadi saksimu. Tidak akan membiarkanmu ditipu. Ya, benar. Kami akan menjadi saksimu. Obat. Sudah sadar? Adik, terima kasih banyak tadi. Tanpamu, nyawa orang tua ini sudah habis. Aku harus membalas budimu dengan baik. Nah, sudah sampai belum? Jangan sampai terlambat untuk kencan tadi. Datang lebih awal. Beri kesan yang baik padanya. Wah, tidak. Hampir terlambat. Bu, aku ada urusan di jalan. Aku segera ke sana. Pak, jangan terlalu dipikirkan. Ingat cek RS lah. Aku pergi dulu. Hei adik. Seperti awan dan hujan yang tiba-tiba datang. Bukanlah makhluk biasa. Halo, ayah. Apa rapat pemegang sahammu ada masalah? Bukan masalah kecil. Seperti rapat pemegang saham. Ayah sudah menemukan calon menantu yang baik. Dia adalah suami masa depanmu. Suamiku. Permisi, apakah Anda? Tuan Jiang. Wanita di meja nomor 6 sudah menunggu Anda. Silakan ikut saya. Sekarang pelayan restoran. Sudah, sanggun ini. Tuan Jiang sudah tiba. Halo, dikenalkan oleh Bibi Wang ya? Iya, saya. Silakan duduk. Baik. Nama saya Jangkin. Usia 26, lulusan SMA. 8 tahun bisnis militer. Sekarang bekerja sebagai kurir pengantar makanan. Gaji bulanan 5.000. Belum punya mobil atau rumah. Halo,
Saya Ling Robin. Tahun ini 27 tahun. Jurusan Keuangan MIT. Gelar Doktor Ganda Administrasi Bisnis. Gaji tahunan 30 juta. Sudah punya mobil dan rumah. Berapa? 30 juta. Ibu juga tidak bilang. Calon jodoh kali ini sehebat ini. Sudah, tidak peduli berhasil atau tidak. Selesain proses dah. Nona Ling, meskipun penghasilan saya rendah, saya berjanji padamu. Jika kamu bersamaku, saya akan melindungimu dengan nyawa saya. Saya tidak akan membiarkanmu menderita sedikit pun cedera. Di rumah, kamu bisa menjadi ratu. Saya akan mengerjakan semua pekerjaan rumah tangga. Tapi di luar, saya tetap berharap kamu memberikan saya dan keluarga saya rasa hormat yang selayaknya. Jika kita menikah, gaji saya 5.000 sebulan, saya rela menyerahkan 4.000. Menyerahkan 4.000. Lalu kamu makan apa? Saya tidak merokok, tidak minum alkohol. 1.000 yuan sudah cukup. Meskipun saya tahu keluarga saya biasa saja, tapi tak yakin bisa memenuhi tanggung jawab yang seharusnya dimiliki seorang pria. Tuan Jiang, kamu adalah pria baik. Tapi kamu salah paham. Hari ini saya bukan datang untuk kencan harta. Ini, bukankah ini meja 6? Ini memang meja 6, tapi ini kursi khusus VIP. Maaf, saya salah tempat. Bagaimana dengan putriku? Pria yang ayah kenalkan ini. Bagus kan? Kamu punya misandri. Bertahun-tahun ini, tidak ada pria yang bisa mendekatimu. Tapi Jiang Qin berhasil. Lagi pula dia orangnya baik hati. Berani mengambil risiko ditipu, tanpa ragu, menyelamatkan orang asing. Hanya pria seperti ini yang layak diandalkan. Ayah, saya akui, dia mungkin akan menjadi suami yang baik. Tapi ayah juga harus mengakui, mungkin karena Jiang Qin menyelamatkan ayah, ayah jadi memandangnya berbeda. Ini, Ayah, saya tidak sengaja membantah ayah. Lagi pula pernikahan, bukan main-main. Menyuruh saya menikah dengannya, boleh juga. Dengan syarat dia harus lulus 2 ujian dariku. baik. Aku yakin Jiang Qin pasti bisa lulus ujian. Ayah, tunggu saja. Minum arak pernikahan kalian. Aduh, telat setengah jam. Sepertinya orangnya sudah pergi. Kamu adalah kencan buta saya. Kamu Nona Wang. Baru sampai. Kenapa? Saya cuma telat setengah jam. Kamu sudah punya pendapat. Saya tidak bermaksud gitu. Bisakah kamu punya sedikit sikap setia? Hanya sebentar ini saja? Mengambil masa perhitungan seperti ini. Ada artinya. Pelayan, pesan makanan. Halo, Nyonya. Ini menunya. Abalon tumis saus, 3 porsi. Sarang burung dengan akar dangsen, 3 porsi. Dan lobster Australia, juga berikan saya 3 ekor. 3 porsi. Kita cuma berdua. Dan lagi, masakan ini, apakah agak terlalu mahal? Mengeluh mahal. Kau mengeluh mahal, jangan keluar kencan buta. Dan jangan berkhayal sendiri. Ini semua untuk dibungkus buat ibu dan adik saya. Tidak ada bagianmu. Dulu seperti ini. Kalau kurang, saya tambah lagi. Nona, restoran kami memiliki peraturan. Pembayaran harus dilakukan dulu. Totalnya 18.000. Anda bayar dengan pindai kode QR atau kartu. Kenapa masih bengong? Cepat bayar. Kamu yang pesan makan. Bahkan, tidak jatah untukku. Masih harus. Aku yang bayar. Memangnya kenapa? Bukankah kencan selalu pria yang bayar? Aku beritahu kamu. Aku pesan makanan ini juga untuk kebaikanmu. Jangan tidak tahu terima kasih. Untuk kebaikanku. Tentu saja, abalon dan sarang burung walet ini. Ibu dan adikku belum pernah makan. Saat mereka mencobanya, pasti kesan mereka padamu akan bertambah. Nanti urusan kencan kita berdua mungkin saja akan berhasil. Aku ingatkan kamu, pria yang ingin makan denganku banyak sekali. Aku kasih kamu kesempatan. Kamu harus tangkap. Kalau begitu, aku harus berterima kasih padamu. Terima kasih tidak usah. Cepat bayar tagihannya. Bungkus makanan dari dapur. Kamu antarkan sendiri ke ibuku dan adikku. Bayar. Aku bayar ibumu. Apa yang kamu lakukan? Kamu ini orang miskin. Miskin saja sudah. Masih pelit begini. Aku menyuruhmu bayar adalah menghormatimu. Sekarang bayarlah uangnya. Aku masih bisa memberimu kesempatan terakhir. Kalau tidak, Aku lebih baik menyumbangkannya daripada memberikannya padamu. dia. Berhenti kamu. Kamu yang miskin dan pelit. Ya si kamu nggak sialan. Seumur hidup janganlah wanita yang mau menikahimu. Robin, nanti kamu harus berterima kasih padaku. Demi sahabat baikmu ini. Aku hari ini
benar-benar mengeluarkan modal besar. Bisnis transportasi luar negeri. Groplingku. Akan kuberi separuhnya padamu. Kamu serius? Itu nilainya? Pasar miliaran? Kamu berikan begitu saja? Sekarang, aku terhadap pria ini semakin tertarik. Orangnya datang. Kalian, jangan mendekat. Berdandan seksi begini. Bukan mau main dengan kami. Kami jamin. Pasti bikin kalian puas. Jangan mendekat. Kakak, puas? Mau ku coba lagi? Kalian masih bengong apa? Bunuh dia. Dia sangat gagah. Saudara, aku tahu salah. Aku minta maaf. Aku tidak berani lagi. Belok kiri 500 meter ada kantor polisi. Lapor diri sendiri. Aku pergi sekarang. Pergi. Cepat pergi. Dapat pergi. Cantik, sudah aman. Kalau bukan kakak tadi, aku pasti celaka. Rumahku dekat sini. Kalau tidak, datanglah ke rumahku. Biarkan aku berterima kasih padamu dengan baik. Rumahku di dekat sini. Kalau begitu, mampirlah ke rumahku. Biar aku berterima kasih padamu. Cewek cantik yang menawarkan diri membuat hati pria terpikat. Jiangkin, apa pilihanmu? Karena rumahmu ada di dekat sini, maka aku tidak akan mengantarmu. Apa katamu? Pulanglah lebih awal. Kakak, tunggu sebentar. Ada apa ini? Kapan sih aku jadi tidak menarik begini? Mungkinkah tubuhku kurang bagus? Aku sudah seaktif ini. Jiangkin ini tetap tidak tertarik. Robing, menurutmu apa aku ini makan terlalu banyak? Jadi gemuk, tapi jangan bilang selera Paman Ling. Benar-benar tak ada kata-kata lagi. Kalau aku punya suami yang maskulin seperti itu, sepertinya juga tidak buruk. Robing, kalau kamu tidak suka, serahkan saja dia padaku. Lepaskan baju itu darinya. Robing, apa yang kamu lakukan? Belum menikah saja. Sudah mulai cemburu. Putri, bagaimana? Lulus dengan lancar kan? Aku sudah tahu. Pasti dia tidak bermasalah. Tantangan pertama ini sudah lewat. Orang, mungkin dia tergila-gila oleh wanita. Tapi, pasti Sarah akan harta. Besok tantangan kedua. Jangan kamu beri dia keringanan. Jika benar-benar bisa melewatinya, aku akan setuju padamu untuk menikah dengannya. Apa tangan dan punggung tangan sama daging? Ayah mana mungkin menipu anak kandung sendiri? Aku percaya pada Jiangkin. Dia pasti bisa melewati tantangan. Ayah tinggal menunggu untuk menggendong cucu. Sungguh, kamu lebih mementingkan cinta daripada persahabatan. Robing, tunggu aku. Hei, Lau Jiang, kira bagaimana kencan anak kita hari ini? Aku juga tidak tahu, berhasil atau tidak. Bu, jangan khawatirkan kakak. Sekarang zamannya sudah berbeda. Banyak orang tidak kawin. Terutama mereka yang dari Sichuan dan Chongqing. Aku ngomong, kamu gak ngerti. Sichuan dan Chongqing apa? Anak ini setiap hari cuma tahu bicara, tidak jelas ujung pangkalnya. Aku beritahu ya, menikah itu harus sedini mungkin. Kalau tidak menikah, nanti mati pun tidak ada yang tahu. Aku selama mati, untuk apa orang tahu? Kamu, Sudahlah, Xiao Yue. Kamu juga sih, setiap hari cuma tahu bikin ibumu kesal. kamu, terus saja memanjakannya. Aku pulang. Nah, bagaimana kencan butamu hari ini? Berhasil tidak? Bah, Mertua kalian datang. Aku tidak punya barang bagus apa-apa. Sayuran ini kalian ambil dulu, mertua. Siapa yang mertua denganmu? Mertua, ada apa ini? Kamu masih berani bertanya? Tanya baik-baik pada anakmu. Lagi ini kencan buta. Apa yang dia lakukan pada putriku? Nak, ada apa ini? Memangnya ada apa lagi? Kencan buta makan bersama? Bahkan uang makan saja tidak mau bayar. Lelaki pelit seperti anakmu ini. Pantas saja lajang seumur hidup. kamu masih berani bicara. Kalau lu pesan biasa, aku bayar, tidak masalah. Tapi bentar lagi saya buta. Kamu langsung pesan, makan 18.000. Bagaimana aku mau bayar? Siapa bilang harus kamu yang bayar? Kami hanya butuh sikapmu. Siap sederhana saja tidak punya. Siapa yang bisa jamin setelah menikah kamu akan baik padaku? Ternyata ini kesalahpahaman ya. Mertua,
Kebetulan hari ini kalian sudah sampai di sini. Mending kita tetapkan pertunangan kita hari ini. Syarat apa? Silakan ajukan. Nona kami begitu cantik. Mas kawinnya 388.000. Kurang 1 sen pun. Jangan harap menikahi putri saya. Uang ini kami yang bayar. Ini uang pensiun kalian. Tidak apa-apa, aku dan ibumu masih lincah. Nanti masih bisa cari uang. Terus rumah, mobil harus disiapkan terlebih dahulu. Harus lunas. Aku tidak mau putriku ikut membayar cicilan dengan putramu. Bicarakan dulu. Mobil. Harus beli Xiaomi SU7. Mobil itu cepat. Saat aku ngebut, baru puas. Apa 7? Apakah mobil itu sangat mahal? Aduh, murah sekali. Cuma 200 ribuan. Semahal itu. Cuma 200.000. Keluargamu benar-benar diuntung. Mobil ini 3 tahun pertama anakmu tidak boleh mengendarainya. Tunggu sampai anakku bosan dulu. Lagi, rumah 100 meter persegi di pusat kota. Kurang 1 pun jangan nikahi putriku. Yang tahu ini bahas nikah. Yang tidak tahu mengira sedang menjual putri. Apa katamu? Ulangi kata-katamu tadi. Sekali lagi untukku. Apa aku salah? Adik kecil, kamu masih muda. Kita perempuan, nanti harus melahirkan anak. Ini untuk tubuh adalah kerusakan yang tidak dapat dipulihkan. Minta kompensasi dari pria juga wajar. Aku bukan untuk diriku sendiri, semua untuk anak. Tidak mau anak? Apakah artinya tidak perlu memberikan mobil, kais rumah, dan mas kawin? Kamu, keluarga Jiang ini bagaimana sih mendidik anak perempuan? Sama sekali tidak punya sopan santun. Cuma membantah seharian. Hari ini, aku akan mengajarinya bagaimana bersikap. Lepaskan aku. Ibu, Kamu berani memukul ibuku. Gue bakal gebukin kamu. Hari ini aku akan membiarkanmu dulu. Ibu, kamu ini si Marga Jiang. Seumur hidup, jangan harap bisa menikahi anakku. Miskin tapi sok gengsi, suka main kasar pula dengan kalian para orang miskin ini. Lebih baik aku menikahkan anakku dengan babi daripada masuk ke keluargamu. Sudah selesai bicara. Sudah, bisa pergi sekarang. Siapa yang mau tinggal di tempatmu ini? Jiang, aku beritahu kamu, putriku adalah orang terhebat. Yang paling bagus kamu temui. Jika kamu meninggalkan putriku, kamu akan menyesal seumur hidupmu. Hai Nana, ayo kita pergi. Tuan Ling tiba. Tuan Jiang, akhirnya aku menemukanmu. Serangan jantungku hari ini berkat kamu yang mengambil tindakan darurat tepat waktu. Sebagai rasa terima kasih, mobil ini dan uang tunai puluhan juta ini silakan terima. Tidak mungkin. Apa yang kamu katakan? Kamu mau memberikan mobil mewah ini dan 10 juta ini kepadanya? Tuan Ling adalah orang terkaya di Haicheng. Jiang Qin menyelamatkan nyawa orang terkaya ingin berterima kasih padanya. Aku tidak akan pakai Xiaomi SU7 lagi. Aku akan pakai Rolls Royce. Ini baru mobil yang pantas untukku. Sayang, tidak sangka kamu hebat. Bisa menyelamatkan orang terkaya. Sudah kuduga, aku tidak salah menilai orang. Siapa yang bilang sayang denganmu? Bukannya tadi bilang, meski menikahi seekor babi, tidak akan masuk ke keluargaku. Mertua, ini semua salah paham. Aku tidak berani menjadi mertua dengan orang yang memukul anak perempuanku. Tidak lihat, aku sedang bicara dengan Tuan Jiang. Siapa yang mengizinkan kalian ikut bicara? Bawa pergi. Masih berani merebut calon menantu kesayanganku. Lihat saja aku menggagalkan rencanamu. Tuan Jiang, tempat ini ramai. Mari kita bicara di tempat yang lebih tenang. Silakan naik mobil. Ayo kita cepat naik mobil. Seumur hidup aku belum pernah naik Rolls Royce. Bu, ayo kita naik mobil. Terima kasih, CEO Ling. Ana, bagaimana caramu bicara tadi? Nah, ini calon mantu baik yang kini ini. Kau buat kabur. Beberapa puluh juta milikku. Bu, kau juga tidak sedikit bicara tadi. Aku ya peduli. Kakak, kau harus mengejar dan membawa kembali kakak ipar Jiang Qin. Aku ingin menyetir Rolls Royce. Aku harus bisa naik Rolls Royce. Tapi, kita sudah membuat mereka sangat marah. Aku tidak peduli. Kau tidak bisa mengganti kembali dan aku tidak bisa naik Rolls Royce. Aku gak anggap kakakmu. Ya ampun, Nana. Dengarkan aku. Ini bukan soal 1 atau 20 juta. Jiang Qin menyelamatkan nyawa dia tuh, dapat bantuan Pak Ling kelak. Aset 100 juta yuan hanya masalah sepele. Apakah kita bisa sukses nanti? Tergantung padamu. Baiklah. Aku akan pergi. Aku akan cari Jiang Qin. Demi uang, aku akan berjuang. Direktur Ling, barang-barang ini bawa kembali. Nah, apa yang kamu katakan? Kak, kamu juga tidak demam. Kenapa mulai bicara omong kosong? Uang dan mobil ini, Tuan Jiang.
Anda yakin tidak mau menerimanya? Kalau Anda tidak puas, saya akan menyiapkan yang lain. Direktur Ling, saya menyelamatkan Anda. Hanya sekadar membantu. Iya, terima kasih Anda terlalu berat. Saya tidak bisa menerimanya. Dan lagi, Anda sudah mengantar keluarga kami pulang. Itu sudah cukup sebagai ucapan. Terima kasih. Tuan Jiang, Anda yakin? Saya yakin. Bagus, bagus sekali. Saya memang tidak salah menilai orang. Nah, kenapa kamu begitu bodoh dengan uang ini? Kamu mencari istri nanti. Tidak perlu khawatir lagi. Mas, uangnya hilang. Hatiku tidak pernah sesakit ini sebelum. Nah, ayah mendukungmu. Tapi mobil itu, bisakah? Sudahlah. Tuan Jiang, kamu mau istri tidak? Ruobing, kalau Jiangkin, mari benar-benar menolak hadiah ucapan. Terima kasih 20 juta itu. Dan lulus ujian. Kamu tidak akan sungguh-sungguh menikah dengannya, kan? Aku sudah meneliti kondisi keluarga Jiangkin. Orang tuanya berasal dari keluarga petani. Satu adik perempuan, masih duduk di SMA. Keluarga mereka hanya punya satu rumah tua 70 meter persegi di kawasan lama. Ditambah juga uang pensiun Jiangkin, tabungan, paling-paling hanya 400.000. Dalam kondisi normal, 20 juta ini adalah kekayaan yang tidak akan pernah mereka capai seumur hidup. Aku tidak percaya ada orang yang bisa tidak tergoda. Benar juga. Tampaknya Jiangkin ini 80% tidak akan lulus ujianmu, Ruobing. Cuaca dingin, pulanglah lebih awal. Ruobing, karena kamu memandang rendah dia. Kebetulan Jiangkin ini cocok dengan seleraku. Pria yang begitu maskulin, serahkan saja padaku. Tapi, bagaimana jika Jiangkin ini lulus ujian? Apa yang kupikirkan? Dengan selera pilihanmu, Ruobing, pasti tidak akan tertarik pada pria seperti Jiangkin. Asalkan dia bisa lulus, aku akan menepati janji. Apa? Ruobing, jangan-jangan kau benar-benar jatuh cinta. Halo, Ayah. Bagaimana keadaannya? Anakku, besok pagi pukul 9, bawa KTP-mu ke kantor catatan sipil Haicheng. Kantor catatan sipil. Jiangkin benar-benar lulus ujian. Kenapa begini? Aku susah-susah menyukai seorang pria. Ya, belum sempat dimulai. Sudah patah hati. Tuan Jiang, kamu mau istri tidak? Paling, kamu, apa maksud perkataanmu ini? Kamu bilang saja mau atau tidak. Asal kamu mengangguk, aku akan perkenalkan satu untukmu. Istri yang cantik. Paling, kamu juga sudah lihat orang tuaku soal pernikahanku ya. Sudah sangat khawatir. Kalau ada kebaikan, aku 180 mau. Baik, besok pagi jam 9, bawa KTP. Ketemu di kantor catatan sipil. Aha. Aku benar-benar sudah menikah. Nona Ling, apakah Anda kerabat Pak Ling? Maaf mengecewakan Anda. Pak Ling hanyalah atasan saya. Jadi jangan bermimpi mengejar keluarga kaya. Bukan itu maksud saya. Saya jelaskan dulu. Pertama, saya menikah dengan Anda hanya untuk menghadapi tekanan keluarga. Bukan karena saya benar-benar tertarik pada Anda. Baik, saya paham. Jika nanti Anda butuh saya untuk menghadapi keluarga, saya siap membantu. Tapi jika saya ada kebutuhan serupa, Anda juga harus membantu saya. Setuju, tapi syaratnya tidak ganggu jam kerja saya. Kedua, saya akan sediakan tempat tinggal untuk Anda. Tapi kamar pribadi saya tidak boleh kamu masuki. Tidak masalah. Oh ya, saya akan mentransfer 4.000 setiap bulan untukmu. Saya tahu kamu tidak menghargainya, tapi saya harus menepati janji sebelumnya. Terakhir, saya tahu kalian pria punya kebutuhan di bidang itu. Tapi, meskipun kita adalah hubungan pernikahan yang sah, saya tidak akan membiarkanmu menyentuh. Tidak masalah. Ya bahkan setuju dengan ini. Dengan begitu cepat.
Tenang saja, kecuali kamu membuatku tertarik. Aku pasti tidak akan menyentuhmu. Aku akan pindah dulu. Dah. Aku membuatnya tertarik. Siapa yang memberi dia kepercayaan diri itu? Ayah, Bu. Anak sudah pula. Ayo, duduk dan makan. Baik. Ayah, Ibu. Aku punya kejutan untuk kalian. Mertua, sedang makan ya? Ini buah yang kubawa. Semua kuliner untukmu, yang paling segar. Kalian datang ke rumahku untuk apa? Wah, kalian jawabnya akan 18.000 sekali makan. Takut kalian tidak terbiasa. Sayang, sebelumnya itu semua salah paham. Kali ini aku datang hanya ingin memberitahumu. Tidak perlu mas kawin, tidak perlu mobil dan rumah. Aku juga mau menikahimu. Tidak perlu mobil, rumah, dan mas kawin. Kamu juga mau menikahi anakku. Iya ya. Nana bilang padaku, dia sudah lama menyukai Jiangkin. Itu namanya ya, cinta pada pandangan pertama. Pria baik seperti Jiangkin, kalau dia menikah dengannya, itu adalah keberuntungan seumur hidupnya. Sungguh. Nana, kamu juga berpikir begitu kan? Bibi, ibu benar. Asalkan bisa menikah dengan Jiangkin, mobil, rumah, mahar, saya tidak perlu. Dan juga, kalau kalian ingin punya cucu, saya akan segera mempersiapkan kehamilan. Masih panggil apa, Bibi? Panggil ibu. Ibu, Ya. Kalau begitu, saya segera bisa punya cucu. Nah, lihat. Bu, jangan tertipu oleh mereka. Kamu ingin menikah denganku. Kamu tertarik? Ya, uang yang berikan paling kepada keluarga kita kan? mana mungkin, bahkan tanpa mobil mewah dan uang, aku juga mau menikahimu. Serius? Tentu saja. Yang Nana suka adalah kamu, Jiangkin, sebagai orangnya. Meskipun kamu tidak punya uang, Nana tetap akan menikahimu. Baiklah. Kebetulan sekali. Wan, aku menggali kau yang berikan paling bagus. Dan uangnya. Semuanya sudah dikembalikan. Apa katamu? Sekarang kamu masih mau menikah? Aku mau. Aku mau menikahi ibumu. Bukan makan bau. Basa-basi apa lagi? Astaga. Bagaimana bisa ada pria sebodoh kamu di dunia ini? Itu 10 juta. Itu Rolls Royce. Gimana kau bisa membesarkan anak sebodoh ini? Mertua, bukannya kamu bilang tanpa mobil rumah mas kawin pun, kamu akan menikahi anakku. Menikah dengannya? Dia bahkan tidak pantas menyentuh satu jariku. Pria kolot. Sok suci. Dan bodoh tak tertolong seperti ini seumur hidupnya. Jangan harap ada wanita yang mau menikahinya. Bu, kita pergi. Uang datang ke pintu tak mau. Pantas saja keluargamu miskin. Kalian juga mau makan? Oh, buah yang kubawa ini? Shay, Hei, Bu Mertua, jangan pergi dulu. Bro, jangan tahan dua orang yang mata-duitan ini. Tapi soal pernikahanmu. Bro, aku sudah menikah. Nak, kamu serius? Oke, percaya. Lihat. Akta nikah. Nah, kamu benar-benar menikah. Biar aku lihat, biar aku lihat. Tidak mungkin. Maka, ipar ini terlalu cantik. Oh, lihat dari TV, bahkan lebih cantik. Biar aku lihat. Nok, orang ini begitu cantik. Sekilas saja, sudah lihat, bukan tipe yang sahib sederhana. Jangan-jangan, kamu ketemu penipu pernikahan profesional. Kak, bukan maksudku merendahkanmu. Orang ini benar-benar bukan aktor yang kamu cari. Coba, kamu cari sendiri. Ayah, ibu. Ini, diperkenalkan oleh Bapak Ling. Iya, Bapak Ling sebelumnya yang menggunakan jodoh untukmu. Bagus. Sangat bagus. Urusan pernikahan anakku akhirnya terselesaikan. Nak, kita nanti harus berterima kasih baik-baik pada Bapak Ling. Karena kalian sudah menikah. Bisakah luangkan waktu untuk membawa? How are you going? Bisakah membawa Robin pulang kampung? Kita adakan pesta pernikahannya. Bawa Robin pulang kampung. Dari awal saya jelaskan. Pertama, saya menikah denganmu hanya untuk menghadapi tekanan keluarga, bukan karena aku sungguh tertarik pada dirimu. Baik, aku mengerti. Jika kamu membutuhkan Andi untuk menghadapi keluargamu, aku siap membantu kapan saja. Tetapi jika aku punya kebutuhan serupa, tolong kamu juga membantuku. Setuju, tapi syaratnya tidak mengganggu jam kerjaku. Meski sudah ada kesepakatan sebelumnya, tapi membawanya pulang ke desa, menyuruhnya yang sombong itu berperan hadapi kerabat. Ini sungguh lebih menyiksa daripada membunuhnya. Tidak bisa? Ini Kalau tidak bisa, ya sudah. tidak apa-apa. Aku akan bicara dengan Robin. Seharusnya tidak masalah. Lao Jiang, kamu dengar tidak? Cepat.
Cepat telepon untuk hitung hari baik. Dan juga pesta pernikahan. Setiap meja harus dihidangkan 18 masakan. Kita harus menggelar pernikahan anak kita dengan sangat meriah. Benar. Sekarang aku akan menelepon untuk mengundang semua kerabat. Selama bertahun-tahun ini, orang tua tak pernah senang begini. Jangan sampai mengecewakan mereka. Apapun yang terjadi, bawa dia pulang. Ini besar sekali ya. Tidak tahu juga kamar mandinya di mana. Sudah lihat cukup belum? Sudah cukup. Sudah cukup. Kok tidak bantu aku bangun? Maaf ya. Tadi Itu salahku. Aku lupa di rumah ini sudah ada seorang pria. Selain kamar utama, kamar-kamar di villa ini, silakan pilih satu saja. Istirahatlah lebih awal. tunggu. Masih ada apa lagi? Ibuku tahu kita menikah. Menurut ayah kamu kami di desa. Harus diadakan 1 kali pesta pernikahan. Kapan? Sudah hitung hari baik. Yaitu minggu depan. Tenang saja. Kamu hanya perlu muncul sebentar. Pasti tidak akan menyita waktumu. Jadwal aku di Perhubungan sudah penuh. Tidak ada waktu. Asal setuju kamu, aku akan melakukan apapun yang kamu minta. Sungguh. Apapun itu, Jangan mengaku. Aku rela melakukan apa saja. tenang. Bukan hal yang melanggar hukum. Hanya menyuruhmu menjalankan kewajibanmu sebagai suamiku. Kamu sudah melihat semua tubuhku. Lihat bagaimana aku menghukummu. Ada apa? Tidak apa-apa. Penyakit lama. Kamu mau apa? Jangan bergerak. Kamu juga bisa pengobatan? Ini hanya pijat sederhana. Aku bisa lihat kamu sibuk kerja terus-menerus. Pola makan tidak teratur. Makanya demam kronis. Tapi pijatan tadi hanya bisa membantumu meredakan. Kamu tetap harus makan 4 waktu. Cepat makanlah. Mie akan lembek. Ini bisa dimakan? Rasanya lumayan enak. Oh ya, hal yang kamu suruh aku lakukan tadi malam. Secara spesifik apa? Aku bilang dulu. Asalkan aku bisa melakukannya. Kamu harus ikut aku pulang. Sederhana. Menagih utang. Menagih utang? Sekarang industri konstruksi sedang menurun. Grup Link saya memiliki pembayaran proyek 80 juta. Selama ini sengaja ditunggak. Kalau kamu bisa bantu aku menagih utang ini, aku tidak hanya akan pulang bersamamu, tapi juga bisa membantumu. Di depan saudara-saudaramu, mengangkat kepalamu. Tentu saja, kalau kamu takut, bisa menolak. Ini katamu sendiri. Jangan ingkar janji. Kamu tidak mau tanya, siapa yang berutang ini? Siapapun dia, aku akan bawa kamu pulang. Kalau kamu tidak takut mati, pergilah. Tidak boleh mengecewakan orang tua. Uang ini harus ditagih. Untuk kamu bertanggung jawab. Mengirimkan dokumen hukum padaku. Dokumen sudah disampaikan. Biarkan aku bersandar sebentar saja. Kamu menyelamatkanku. Aku belum sempat berterima kasih padamu. Lagi pula istrimu tidak ada. Bagaimana kalau nanti kita minum-minum? Saya baru menikah kemarin. Bagaimana kamu tahu? Sial, terbongkar. Kalian berdua adalah tamu kehormatan grup Link ya. Jadwal Master Hu hari ini sudah penuh. Silakan kalian berdua. Jiang Qin, nama kamu di sini. Bagus. Saya menjadi tempat kerjaku. Ingin memohon untuk rujuk, ya? Sekarang tahu menyesal kan? Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Sekarang kau temui orang terkaya Link. Kembalikan uang dan barang mewahnya. Lalu buat akta notaris. Transfer semuanya atas namaku. Panggil Wang Hu keluar. Kembalikan uang grup Link. Kau bukan datang untuk rujuk denganku. Kau adalah orang dari grup Link. Jiang Qin, berhenti. Kalian tidak boleh masuk. Sekarang adalah waktu istirahat Master Hu. Master Hu adalah raja bawah tanah Hai Cheng.
Berani-beraninya kamu mengganggunya. Kamu pasti mati. Jiang Qin, Wang Hu sudah lama berkecimpung di dunia hitam. Dia terlibat dalam banyak bisnis abu-abu. Di bawahnya ada ratusan orang. Bagaimana kalau kita pulang dulu? Aku tak begitu. Raja bawa tanah apapun. Aku akan bawa istriku pulang. Minggir. Tuan Harimau, tangkap aku. Nanti kalau tertangkap Tuan Harimau, kalian akan kena hukuman berat. Tuan Harimau di sini. Tuan Harimau. Cepat tangkap aku, Tuan Harimau. Baik. Nanti kalau tertangkap Tuan Harimau, aku pasti yang pertama menghukummu dengan keras. Cepat kejar aku. Cepat tangkap aku, Tuan Harimau. Gadis cantik, biar Tuan Harimau cium. Siapa yang izinkan kamu masuk? Pergi. Segera pergi dari sini. Tuan Harimau, Anda baik-baik saja. Wang Hu, uang proyek grup Link. Sudah waktunya dibayar. Kamu dikirim grup Link. Kamu kerja apa? Siapa saja berani masukin? Kamu tidak lihat? Aku lagi asik-asiknya main. Tuan Hu, aku sudah coba halangi. Si nekat yang tidak takut mati ini ngotot mau masuk. Kau pinjam di Lingkop 80 juta. Bunga selama 7 tahun. Total 5 juta. Hari ini, kamu harus bayar. Atau tunggu saja surat panggilan pengadilan. Bicara soal hukum sama aku. Kembali bilang ke Ling Ruoping, bukannya aku tidak mau bayar. Ini penundaan pembayaran. Lambat. Pembayaran terencana. Suruh dia tunggu saja. Mungkin suatu hari kau paling senang. Uangnya akan kubayar. Jadi kamu tidak berniat membayar. Kamu tidak mengerti bahasa manusia ya? Pergi sekarang. Atau kamu jangan keluar lagi seumur hidup. Ayo. Ku beri kesempatan terakhir. Pergi atau mati. Halo, Ruobing. Situasi sudah tidak terkendali. Jiang Qin mempertaruhkan nyawanya demi membawamu pulang. Hari ini, hanya ada satu jalan bagimu. Bayar utang. Dan itu termasuk pokok dan bunganya. Bagus. Memberi nama masih harus lihat leluhur kita. Nah, kamu dan Jiang Qin sudah menikah 2 hari. Saatnya mempersiapkan untuk punya anak. Sebaiknya lahirkan cucu perempuan. Namanya, aku sudah siapkan 10. Kamu lihat mana yang cocok. Ayah, kalau kamu benar ya kerjaan, aku cariin kamu beberapa pasangan boleh. Aduh, dengan fisik ayahmu ini, kalau benar dicari, masih berapa hari lagi bisa hidup? Cucu perempuan masih mau digendong tidak? Ruobing, kamu juga sudah tidak kecil. Ruobing, situasi tidak terkendali. Jiang Qin untuk bawa kamu pulang. Dia tidak peduli nyawanya. Kamu bilang apa? Dia benar pergi. Dia sebegitu ingin membawaku pulang. Jiang Qin dalam bahaya. Ling Ruobing, ku katakan padamu, keluarga Lingku selama ratusan tahun tidak pernah punya wanita yang menikah 2 kali. Pergi sekarang. Kau harus membawa Jiang Qin pulang dengan selamat. Jiang Qin, kau tidak mau hidup lagi. Cepat berlutut dan minta maaf pada Tuan Hu. Minta dia mengampuni nyawamu. Hari ini, bayar utangmu. Atau tidak ada yang bisa keluar dari pintu ini. Baiklah. Sudah bertahun-tahun tidak ada yang berani mengancamku seperti ini. Cabut semua giginya. Biar dia ingat pelajaran ini. Jiang Qin, jangan sampai terluka dong. Aku sudah sampai. Bagaimana keadaan Jiang Qin? Ruobing, cepat kemari. Jiang Qin dia. Apa yang terjadi pada Jiang Qin? Halo. Sayang, kita pulang. Kau benar-benar kejam. Orang bermarga Ling. Kali ini aku mengaku kalah. Asal kau bebas 5 juta. 80 juta yang aku utang padamu dalam 3 hari akan kukirimkan padamu. Nona, awalnya kami sudah merencanakan menghapus 20 juta Wang Hu. Tak disangka Tuan Jiang malah cuma minta kurang bunga untuk mengambil semua utangnya kembali. Tidak masalah. Berutang memang benar. Sudah kukatakan, pokok dan bunganya harus dibayar sekaligus. 3 juta. Tambah sedikit tak beri. Paling parah kita. Sama-sama hancur. Tuan Hu, menurut isi kontrak, 3 juta ini, kau jangan harap bisa mengelak 1 rupiah pun. Tapi, di Link kami pun mengerti. 3 juta ini bisa dihapuskan. Anggap saja untuk berteman. Bunga 3 juta itu tidak apa-apa. Jangan terulang lagi.
Baik, saudara ini orang yang belak-belakan. Saya mau berteman denganmu. Nanti di kota Haicheng, kalau ada masalah apapun, langsung sebut nama saya Wang Hu. Ayo, pergi. Robin, kamu tidak lihat? Jiang Qin di klub tadi sangat keren sekali. Kamu tidak takut mati? Buktinya saya tidak apa-apa kan. Kamu kenapa? Tahan, aku antar kamu ke rumah sakit. Ruobing, aku bantu kamu. Jangan. Dokter, bagaimana keadaannya? Pasien tidak dalam bahaya, mengancam jiwa. Hanya mengalami gegar otak ringan. Perlu istirahat total untuk sementara waktu. Jiang Qin, kalau belum terbangun, Ruobing akan memanggil semua ahli seluruh kota untuk datang ke sini. Kamu baik-baik saja. Dia mengkhawatirkan aku. Apa yang sedang aku pikirkan? Pernikahan kita ini hanya untuk memenuhi tuntutan keluarga. Mungkin aku terlalu banyak berpikir. Kamu sudah berjanji padaku. Setelah uangnya kembali, kamu akan pulang bersamaku. Hanya karena ini, kamu mempertaruhkan nyawamu. Dia sangat ingin membawaku pulang. Memangnya kenapa? Mengambil istri, bahkan tidak bisa membawanya pulang. Sebagai seorang pria, sungguh gagal. Oh iya, mengambil kembali utang perusahaan, paling pasti akan memujimu. Siapa yang perlu kupuji? Maksudku, hal ini untuk perusahaan mengembalikan kerugian sebesar ini. Bonusnya pasti tidak sedikit. Lalu kapan kamu pulang bersamaku? Kalau begitu, kali ini anggap saja hadiah untukmu. Tanggal 1 bulan depan, aku pulang bersamamu. Kamu serius? Hei Jiang Qin, kenapa kamu bangun? Penyakitmu belum sembuh? Cepat berbaring. Aku baik-baik saja. Luka kecil ini apa artinya? Aku harus segera kabar baik ini. Beritahu ibuku. Si bodoh ini. Kenapa aku mencium bau? Aroma asam manisnya. Cinta ya? Ruobing, apakah aku nanti harus lebih sadar diri agar tidak menjadi lampu penerang untuk kalian? Identitasku, jangan beritahu Jiang Qin dulu. Kamu masih tidak percaya pada Jiang Qin? Oh, aku mengerti. Ini adalah keintiman kecil kalian. Memang sahabat terbaikku. Cara bermainnya memang berbeda. Kalau kamu diam, tidak ada yang menganggapmu bisu. Lihat ini. Ibu, ayah. Nah, kamu sudah pulang. Soal pernikahan, apa kata Ruobing? Ibu, ayah, Robin bilang dia minggu depan sibuk kerja. Tidak ada waktu. Bagaimana bisa begitu? Kerabat di rumah, sudah saya undang semua. Tidak apa-apa. Pekerjaan anak muda lebih penting. Soal pernikahan lebih baik dibatalkan saja. Ayah, untuk apa membatalkan pernikahan? Robin hanya tidak ada waktu minggu depan. Tapi tanggal 1 bulan depan, dia akan pulang bersamaku. Kamu serius? Pulang saja sudah bagus. Pulang saja sudah bagus. Aku akan telepon kerabat untuk jelaskan pernikahan ditunda beberapa hari. Tidak masalah. Ayah, kita juga jangan terlalu besar-besaran. Robin takut repot. Cukup, ayah. Makan bersama saja sudah cukup. Kakak, teman sekelasku ulang tahun, mengadakan pesta, mengajakku main. Katanya ada banyak cowok ganteng dari keluarga kaya. Aku mau mencari-cari, melihat apakah bisa dapat satu yang ganteng sekaligus kaya. Sudah aku bilang, kurangi nonton drama pendek bos galak. Itu semua cuma bohong. Kamu taruh standar begitu tinggi. Nanti tua tidak bisa menikah. Melihat orang, yang paling penting adalah melihat karakter. Kakak, aku muda, bukan bodoh. Malam hari tidak aman. Iya. Malam hari tidak aman. Kalau begitu, adikmu ini akan memberimu satu kesempatan melindungiku. Kamu temani aku pergi, ayo. Tolong tunjukkan undangan. Undangan. Aku tidak punya. Ini tas sekolahku mengadakan pesta ulang tahun. Dia mengundangku, jadi aku datang. Maaf, tanpa undangan. Dilarang masuk. Robin, lihat. Bukankah itu Jiang Qin? Siapa gadis di sampingnya? Jangan-jangan dia selingkuh. Robin, jangan berpikir macam-macam. Pasti ada kesalahpahaman. Ayo kita ke sana. Nona Ling, Nona Bia, silakan masuk. Kalian berdua. Biar mereka juga masuk. Baik, silakan masuk kalian berdua. Terima kasih. Aku ini, lagi-lagi salah apa padanya? Ini jangan-jangan kakak ipar. Kakak ipar aslinya lebih cantik dari fotonya. Aku kira kakak ipar cuma mencari untuk membohongi orang tua. Sekarang lihatnya,
kakak ipar padamu. Memang ada harapan? Jangan bercanda dengan kakakmu. Kamu bisa lihat apa? Coba masuk. Hei, Kak. Kamu benar-benar kayak kayu. Kamu mau makan? Kamu makan saja. Kak, kamu tahu 3 keluarga terkaya di Haicheng? Aku hanya tahu keluarga Ling, orang terkaya. 3 keluarga kaya Haicheng yang dipimpin oleh keluarga Ling. 2 keluarga lainnya adalah keluarga Ruan dan keluarga Zhang. Pesta hari ini, kegiatan sahabatku, itu putri bungsu keluarga Ruan yang paling disayang, dia. Kak, kau bilang kakak juga Ling. Jangan-jangan dia adalah putri keluarga Ling. Robin hanya bekerja di grup Ling. Posisinya manajer menengah. Dia bukan keluarga Ling. Kalau dia benar-benar putri keluarga kaya, mana mungkin dia mau dengan kakakku? Iya juga. Katanya putri keluarga Ling tidak suka pria, hanya suka wanita. Kak, kamu mau menikahinya? Orang lain pun belum tentu mau. Kak Jiang, Yue. Kamu tidak apa-apa. Saya tidak apa-apa, Kak Jiang. Yao, kamu cantik hari. Kak Jiang, aku baru-baru ini ke rumahmu. Tidak pernah melihatmu pulang. Apakah kamu ada masalah? Ruobing, aku janjian dengan beberapa teman di lingkaran kita. Sebentar lagi, kita kumpul-kumpul. Ruobing, acara pesta itu sudah saya bicarakan dengan teman. Kita bisa langsung pergi. Siapa yang memberi kau hak untuk mengambil keputusan untukku? Maaf, aku tidak bermaksud lain. Aku hanya ingin. Mulai sekarang, semua kerjasama antara keluarga Ling dan Zhang dihentikan sepenuhnya. Tuan Muda Zhang, keluarga Zhang dan Ling, 3 keluarga besar. Tapi menjaga jarak satu sama lain akan lebih baik bagi semua. Baik. Lakukan sesuai rencana semula. Buat Ling Ruobing lenyap sepenuhnya. Tuan Muda Zhang, bukankah kau selalu mengejar Nona Ling? Kenapa? Wanita tak kudapatlah. Akan kuhancurkan dengan tanganku sendiri. Baru menikah beberapa hari, sudah main mata di luar? Ruobing jangan marah. Mungkin ada kesalahpahaman di sini. Sekarang kamu juga membelanya. Bukan itu maksudku. Kita sahabat terbaik. Aku pasti di sisimu. Nenek buyut yang pacaran. Susah sekali dilayani. Aku pindah keluar. Pindah keluar. Kalau ada masalah, bilang saja. Baik aku apa saja. Aku sahabat Yue. Anggap saja kita satu keluarga. Tidak ada masalah. Aku hanya menikah. Nona Ruan, kerja sama sebelumnya dengan perusahaan Anda, keuntungannya bersedia memberikan 5 poin lagi. Ketulusan kami, Nona Ruan. Anda pasti mengerti. Untuk kerja sama selanjutnya, lihat saja. Kakak Jiang, Yue, aku ada kerja sama bisnis. Kalian duduk dulu sebentar. Aku akan kembali setelah selesai. Kak, Yao sudah mengelola bisnis keluarganya sejak SMA. Dia terkenal di sekolah kami sebagai si kaya kecil. Tapi aku beritahu ya, meskipun Yao menyembunyikannya dengan baik, aku sudah lama tahu dia menyukaimu. Aku pikir kalian berdua akan cocok. Apa yang kau bicarakan? Bagaimana mungkin dia menyukaiku? Lagi pula, kakakmu sudah menikah. Siapa tahu bagaimana kakak bisa membuat Yao tergila-gila. Kamu terlihat jujur. Ternyata malah melakukan kawin lari. Aku saja tidak sempat menyadarinya. Sekarang, aku akan tahu bagaimana menghiburnya. Yue, kebetulan sekali. Surat cinta yang kutulis untukmu, sudah kau terima? Sudah. Lalu jawabanmu? Ku sobek. Kau sobek. Kenapa? Kau tak mau bersamaku? Apakah karena dia? Aku. Sejak masuk, langsung lihat kalian dua tertawa dan bercanda. Kamu pacarnya Yue. Aku pacar. Dia adalah. Namanya Zhao Hao. Keluarga dia cukup kaya. Sepertinya punya beberapa pabrik. Yang seperti ini saja. Kamu tidak mau. Yang kecari itu pria tinggi, tampan dan kaya. Dia, selain keluarganya, punya sedikit uang. Mana bisa menandingi? CEO galak di drama pendek itu. Lagi pula, orang ini sepertinya otaknya kurang 1 kabel. Kebetulan, harinya akan kubebaskan semuanya dengan dia. Betul.
Dia memang pacarku. Ternyata begitu. Di dalam ini ada 100.000 mulai hari ini. Tinggalkan Yuyue. Uang ini akan menjadi milikmu. Teman sekelas, kamu salah paham. Kurang. Ini cek senilai 1 juta. Di Haicheng, semua bank bisa mencairkannya. Teman Zhao, bukan itu maksudku. Putus sekarang juga. Jiangkin, mulai sekarang jangan hubungi aku lagi. Aku takut Zhao Hao salah paham. Teman Zhao, cek ini kamu simpan. Namaku Jiang Qin. Aku kakak kandung, Jiang Yue. Ya kakak, kamu ngapain sih? 1 jutaku. Hilang. Kakak kandung. Apa maksudmu? 1 juta milikmu? Itu uang orang lain. Jangan sembarangan bercanda dengan teman sekelas lagi. Teman Zhao, adikku tadi hanya bercanda. Jangan dipikirkan. Kakak ipar, uang ini harus kau terima. Anggap saya sebagai tanpa kisah Anda. Teman Zhao, apa yang kau lakukan ini? Cepat bangun. Kakak ipar, oh dia menerimanya. Saya tidak akan bangun. Baik, saya terima. Cepat bangun. Hei, kakak ipar kau. Ceknya saya terima. Bagaimana mengatasinya adalah urusan saya. Nanti di sekolah. Ingat loh, menjaga adikku. Kakak ipar tenang saja. Siapapun yang mengganggu Yuyue, kecuali kamu melangkahi mayatku. Siapa yang butuh dia jaga? Siswa Zhao itu sifatnya lugu. Kedepannya, jangan ganggu dia lagi. Bodoh ya? Tetap bodoh. Apalagi lugu. Inilah kalangan atas. Mulai saat ini, aku juga orang kalangan atas. Ini apa sih? Nona Ruan rendah hati. Masih memilih hotel terkecil, Miko Gesdi, untuk pesta ulang tahunnya. Ini masih hotel. Kecil milik keluarga Ruan. Asalkan kamu mau setuju menjadi pacarku, pesta mewah seperti ini bisa kamu datangi kapan saja. Sayang, bukankah aku sudah lama menjadi pacarmu? Manajer Kia. Oh, bukan. Kakak ipar. Hanya orang sepertimu yang pantas jadi kakak iparku. Tidak seperti si Chang. Mobil 20 juta pun tidak mampu beli. Si Chang itu, Aduh, hanyalah katak yang ingin makan daging angsa. Dulu demi mengejar saya, dia sampai datang ke kantor. Saya jengkel. Oh, bukan karena Kangkin. Si nekat itu menyinggung Master Hu sampai mati. Ku tak akan lari cepat. Tapi, dia sudah membuat marah Master Hu. Pasti sudah mati. Kak, lihat orang itu. Bukankah si Chang itu? Changkin, dia tidak mati. Jiangkin, dia tidak mati. Dia menyinggung Master Hu, tapi masih bisa selamat. Bagaimana caranya? Nana. Dia yang kamu bilang, anak buruk rupa itu. Jiangkin, aku tidak peduli bagaimana. Kamu menyelamatkan nyawamu. Hari ini semua penghinaan yang kuterima sebelumnya akan kukembalikan padamu. Sayang, itu dia. Dia pasti tahu aku akan datang ke sini hari ini. Entah dengan cara apa. Dia menyelinap masuk. Kakak ipar, jangan biarkan dia lolos. Katak buruk rupa ini untuk mengganggu kakakku. Apa saja bisa dia lakukan. Nana, tenang saja. Selama aku ada di sini, aku tak akan biarkan dia mengganggumu lagi. Berani buat keributan di wilayahku. Aku akan membuatnya masuk dengan berdiri dan keluar dengan terbaring. Pergi. Hei Jiang, kamu benar-benar tebal muka. Kakakku sudah membuangmu, masih saja memaksa mengikutiku. Sudah sampai saat ini, masih saja berpura-pura. Waktu itu kan sangat berani, tidak bisa menemukan. Orang yang baik dari aku jadi menyesal. Sudah terlambat. Hanya manajer Kian, orang sukses seperti ini, yang berhak menjadi kakak iparku. Silakan pergi sekarang juga. Jika tidak, kami adalah tamu. Kenapa mengusir kami? Oh, tamu. Orang rendahan seperti kalian, pantas juga. Setiap orang di hotel kami, semua harta miliar dengan aset miliar. Orang rendahan harus punya kesadaran sebagai orang rendahan. Menyelinap ke toko kami. Kamu. Akan pamit pada teman lalu pergi. Namun, hari ini aku sangat ingin melihat apa yang bisa kamu lakukan padaku. Mike, kalau kamu ingin mencari mati, datanglah. Jangan salahkan aku, karena tidak memberi kalian kesempatan. Aku bilang untuk terakhir kalinya. Pergi sekarang juga. Kalau tidak, nanti kalau ada yang cacat, jangan salahkan aku. Hentikan. Manajer Kian, mereka adalah temanku.
Suruh orang-orangmu pergi. Tuan Muda Zhao, kedua orang ini, apa hubungannya dengan Tuan? Aku bilang suruh orang-orangmu pergi. Tidak dengar. Sayang, kamu jangan sampai membiarkan si Jiang ini pergi. Kalau kali ini dia kabur, dia pasti akan datang lagi. Risaukan aku. Benar Kakak Ipar. Harus menghajarnya habis-habisan. Buat dia ingat seumur hidup pelajaran hari ini. Tuan Muda Zhao, hotel kami ini ada satu peraturan yang tidak memiliki undangan. Sama sekali tidak boleh masuk. Ini adalah peraturan keluarga Ruan. Bahkan teman Anda sekalipun tidak boleh. Anda sengaja tidak menghormati saya. Tuan Zhao, bukan saya tidak menghormati Anda. Saya hanya seorang karyawan menjalankan aturan hotel ini. Milik keluarga Ruan. Perkataan keluarga Ruan adalah aturan. Kalian berdua punya undangan? Tidak. Tuan Zhao, mereka berdua tidak punya undangan. Saya juga tidak bisa berbuat apa-apa. Masih diam saja. Buang mereka keluar. Saya lihat siapa yang berani hari ini. Berani sentuh kakak ipar saya. Saya akan lawan kalian mati-matian. Jangan sampai lukai Tuan Zhao. Serang. Kalian sedang apa? Suamimu sepertinya sedang dalam masalah. Haruskah kita bantu? Biasanya kan hebat. Biarkan dia selesaikan sendiri. Kenapa masih diam saja? Buang mereka keluar. Apa yang kalian lakukan? Datang lagi yang tidak takut mati. Aku sarankan kamu pergi. Kalau tidak, pacaranku akan ikut membuangmu. Mengusirku? Pacarku adalah manajer hotel. Di sini dia yang berkuasa. Cepat pergi. Berani ikut campur? Kamu selesai. Diam kau. Nona kecil. Anda datang? Tadi pacarku bicara sembarangan. Aku sekarang akan mengeluarkan mereka. Ini adalah putri kesayangan keluarga Ruan. Cepat minta maaf. Apa? Anda putri keluarga Ruan? Maaf, saya tadi tidak mengenali Anda. Sudahlah, kenapa mengusir tamu? Cepat jelaskan dengan jelas padaku. Lapor. Nona kecil, ini kelalaian kerja saya. Sehingga ruang pesta kita masuk beberapa ekor lalat. Lalat? Ya, mereka berdua itulah lalatnya. Tapi Nona kecil, jangan khawatir. Saya akan segera mengusir mereka keluar. Pasti tidak akan membiarkan mereka mengotori mata Anda. Hotel keluarga Ruan kita tidak punya alasan mengusir tamu tanpa sebab. Manajer Kian harus berikan saya penjelasan yang masuk akal. Lapor Nona kecil, sebenarnya mereka berdua sama sekali tidak punya undangan, bukan juga tamu hotel kita. Tapi Anda jangan khawatir, nanti saya pasti akan menutup kekurangan. Pasti tidak akan biarkan mereka terbang masuk lagi. Manajer Kian, kamu bekerja sangat teliti. Apa aku harus memujimu? Anda terlalu memuji. Bisa bekerja untuk keluarga Ruan adalah kehormatan saya. Kamu bisa pergi. Baik, sekarang saya bawa mereka pergi. Sepertinya kamu tidak paham kata-kata. Kian Kun, sekarang kamu dipecat. Cepat berkemas dan pergi. Iya, saya langsung pergi. Nona, apa yang Anda katakan? Saya dipecat. Nona kecil, apa yang Anda katakan? Saya dipecat. Nona kecil, Anda pasti sedang bercanda dengan saya. Tadi benar-benar membuat saya ketakutan. Bercanda. Anda akan segera tahu. Apakah saya sedang bercanda? Tangkap Kian Kun. Kalian mau apa? Kaliannya saya tangkap. Jiang ini. Nona kecil, kau ingin memecatkan saya. Mengapa? Karena dia. Tuan Jiang, saya adalah teman Nona kecil. Saya akan sujud meminta maaf kepada Anda. Mohon beri saya kesempatan. Tuan Jiang, saya telah bekerja di keluarga Ruan selama 20 tahun penuh. Susah banget ya sampai posisi hari ini. Pekerjaan ini. Aku benar-benar tidak bisa kehilangan ini. Kakak Jiang, bagaimana menurutmu cara menanganinya? Aku dan Yue baik-baik saja. Kamu yang putuskan. Kian Kun, kamu tidak menghormati teman-temanku. Itu yang pertama. Yang paling penting adalah kamu tidak menganggap tamu hotel sebagai penting. Semua yang masuk hotel adalah tamu. Kamu membagi tamu menjadi kelas-kelas. Di mana posisi keluarga Ruan menurutmu? Bagaimana bisa begini? Tidak mungkin. Jiang ini si miskin pelit yang menjijikan. Bagaimana mungkin dia kenal Nona besar Ruan? Keluarkan ketiganya dari sini. Nona kecil, berikan aku satu kesempatan lagi. Aku tidak akan berani lagi merendahkan orang. Berikan aku satu kesempatan lagi. Aku tidak akan berani lagi. Nona kecil keluarga Ruan ini cukup punya cara. Hamba seperti ini, lambat laun pasti akan membawa masalah besar bagi reputasi perusahaan. Lebih baik ditangani lebih awal. Kakak Jiang, maaf. Hari ini kau dan Yue pasti kaget. Aku ingin mengajak kalian makan sebagai kompensasi. Yao, kamu pasti ingin ajak kakakku makan. Apa yang kamu bicarakan? Bajingan ini. Baru saja menikah sudah berhubungan tidak jelas dengan wanita lain. Jangan harap kembali ke rumahku lagi. Pergilah makan dengan si adik Ruanmu.
Acara makan kita atur lain hari. Kamu serius? Aku pergi dulu. Pak, kejar mobil mewah di depan itu. Siapa kamu? Ini mobil pribadi. Turun cepat. Pesan sendiri taksi online. Kakak, aku mau tangkap selingkuh. Itu adalah mobil di depan itu. Kamu harus kejar terus. Tangkap selingkuh. Soal ini, aku jadi semangat. Baik, kamu pergi dulu. Aku akan menahan mereka. Paling, kenapa kamu tidak lari? Siapa yang mengirimmu? Berapa mereka bayarmu? Aku bayar 2 kali lipat. Sudah sampai saat ini, masih begitu tenang. Memang pantas jadi penerus keluarga Ling. Sayangnya, hari ini berapapun uangmu, kamu jangan bisa melihat matahari esok hari. Jiangkin, Kamu baik-baik saja. Tanganmu. Sia, mereka cukup tahu. Serang bersama. Jangan sisakan satu pun. Jangan aku. Sembunyi belakangku. Selama aku ada, tak ada yang bisa menyakitimu. Jiangkin! Ada pembunuh di sini. Cepat bawa orang ke sini. Matilah! Jiangkin. Jiangkin, kamu baik-baik saja. Paling, saya baik-baik saja. Bagus baik saja. Bagus baik saja. Aku memang tidak salah menilai kamu. Bagaimana bisa baik-baik saja? Luka sebelumnya belum sembuh. Sekarang terluka parah lagi. Kita pulang dulu. Sepertinya, hari aku menggendong cucu perempuan. Sudah tidak lama lagi. Selidiki untukku. Siapa yang berani membuat keluarga Ling kami punah? Aku akan membuat mereka punah juga. Langgan, kenapa kamu sekuat itu? Bukannya kamu hebat sekali? Kenapa sekarang jadi begitu sensitif? Aduh, pelan-pelan. Kamu mau membunuhku ya? Kukira kamu tidak tahu sakit. Jangan gegabah lagi lain kali. Tunggu orangku datang. Kamu adalah istriku. Bahkan jika ada kesempatan lagi, aku juga tidak akan membiarkan mereka. Terserah kamu mau bilang apa. Tanganmu terluka beberapa hari ini. Jangan terkena air. Dia sedang mengkhawatirkan aku. Tampaknya luka hari ini tidak sia-sia. Sudah bangun. Aku sudah siapkan sarapan. Ayo makan. Kamu bisa masak sarapan juga ya? Masak sarapan kenapa? Ini sarapan yang kamu buat. Telur rebus. Telur rebus kenapa? Oh, kamu tidak makan aku? Makan. Aku makan. Aku tidak bilang tidak mau makan. Tapi, tanganku terluka. Kamu yang kupas untukku. Hanya sekali ini. Halo. Kak Jiang. Aku, Yao. Kamu ada waktu siang ini? Aku ingin mentraktirmu makan kemarin. Minta maaf. Kamu tidak perlu memikirkan kejadian tadi malam. Sudah dipesan. Baiklah kalau begitu. Kak Jiang. Panggilannya akrab sekali ya. Kak Jiang. Panggilannya mesra sekali ya. Dia sahabat adik perempuanku. Dia baik hati mengajakku makan. Dan sudah dipesan juga. Kalau tidak pergi sayang. Tidak perlu menjelaskan. Aku tidak bilang tidak boleh pergi. Aku juga tidak bilang akan menghalangimu. Aku bikin dia marah lagi ya. Tunggu, bawa aku ke suatu tempat. Kemana? Kalau tidak seru, aku tidak mau pergi. Mengintip perselingkuhan.
Maaf, aku terlambat. Cuacanya sangat dingin. Kamu pasti dingin. Tidak apa-apa Kak Jiang. Aku juga baru sampai. Ayo kita masuk. Cepat minum yang hangat. Nona kecil keluarga Ruan ini. Usianya tidak besar, tapi pikirannya sangat rumit. Cuaca sedingin ini masih sengaja menunggu di luar. Kalau aku laki-laki, pasti akan sangat tersentuh. Ruo Bing, kamu harus berhati-hati. Gadis lemah lembut seperti bunga putih ini paling mudah membangkitkan naluri melindungi pria. Tidak ada pria baik yang terlahir sempurna. Hanya ada wanita yang tidak bisa mendidik pria. Kak Jiang, aku dengar akhir-akhir ini kamu lagi cari jodoh. Iya. Aku juga sudah tidak muda lagi. Tidak bisa terus membiarkan orang tua. Oh iya, sangat. Sayangnya, tidak banyak yang tertarik padaku. Jangan bilang begitu Kak Jiang. Di mataku, kamu orang yang sangat luar biasa dan memberikan rasa aman. Lihat itu. Sudah kukatakan wanita keluarga Ruan ini niatnya tidak baik. Sudah mulai menguji. Robing, dia mengincar suamimu. Aku jadi cemas melihatnya. Kenapa kamu belum bertindak? Kamu benar-benar bisa menghibur. Aku tidak sedang menghiburmu, Kak Jiang. Aku serius. Kak Jiang, kamu? Apakah keberatan dengan yang lebih muda? Maksudku, apakah kamu merasa dengan gadis yang lebih muda bersama-sama tidak menyenangkan? Apa yang perlu dirisaukan? Sungguh, kalau begitu, pertimbangkan denganku. Tidak, maksudku, jika kalau begitu, kamu akan menikahi perempuan yang lebih muda. Lihatlah kamu. Gadis kecil ini sedikit-sedikit menguji. Hampir saja menembus kertas jendela itu. Sebelumnya, aku meremehkannya. Ternyata, perempuan ini levelnya tinggi sekali. Robing, akhirnya, kamu akan bertindak. Aku sudah menunggu, sampai mati rasa. Robing, Kogosei. Pergi! Sayangnya, tidak ada jika aku sudah menikah. Kakak Jiang, kamu sudah menikah? Dengan siapa? Dengan aku. Bagaimana bisa? Ling Ruobing menikah. Ling Ruobing yang dingin bagai es. Bisa saja menikah dengannya. Kenapa aku tidak tahu? Ada orang seperti itu di Haicheng. Segera selidiki untukku. Lihat dari keluarga mana? Putra, keluarga kaya yang tersembunyi. Nona Ling, kamu menikah dengan Kak Jiang? Benar. Dulu, Jiang Qin yang aktif mengejar aku. Sayang, benar kan? Akhir-akhir ini, kenapa dia semakin aneh? Ya, benar. Kak Jiang, kamu sebelumnya bukan sedang kencan buta. Kenapa tiba-tiba sudah menikah? Apa kamu ada kesulitan? Katakan padaku, aku akan coba membantumu. Nona Ruan. Jiang Qin, dia adalah suamiku. Jika ada masalah, aku akan segera membantunya menyelesaikannya. Tidak perlu orang luar ikut campur. Tak, kusangka. Robin, cukup lihai juga. Lalu, sebelumnya Jiang Qin memang sedang mencari jodoh, tapi sejak bertemu denganku, dia langsung jatuh cinta padaku. Katakan, benar kan? Benar. Memang benar. Jatuh cinta pada pandangan pertama. Kak Jiang. Nona Ruan, terima kasih atas perhatianmu pada suamiku. Jika tak ada hal lain, kami akan pergi dulu. Lepaskan aku dulu. Kamu. Cuma begini, aku tidak biasa. Bajingan ini. Ini pertama kalinya aku sangat aktif memeluk seseorang. Dia malah tidak senang. Sayang, apa yang kamu katakan? Kamu adalah suamiku. Aku memelukmu bukan hal yang seharusnya. Sayang, ayo kita pulang. Kenapa? Patah hati? Hai, masalah kecil saja. Kakak beberapa hari lalu juga patah hati. Sama sepertimu. Nona Bien, kamu juga suka Kak Jiang? Aneh juga. Aku, apa-apa orang belum lihat. Tapi Jiang Qin ini sekilas terlihat biasa saja. Tapi dia berbeda dengan yang lain. Apa katamu? Si Jiang itu hanya seorang kurir makanan. Kamu bercanda denganku. Ling Ruobing rela hati menikahi seorang kurir makanan. Aku, putra besar keluarga Zhang, bahkan tidak bisa menandingi seorang kurir makanan. 3 hari lagi, aku akan meluangkan waktu untuk pulang bersamamu. Aku akan siapkan hadiah lebih dulu untuk memenuhi Yingxi dan keluargamu. Sungguh, Dengan syarat,
Kelak saat kamu pergi, menemui wanita asing, harus lapor padaku dulu. Apakah kamu sedang cemburu padaku? Bagaimana mungkin? Aku hanya menjalankan perjanjian di antara kita. Bagaimana mungkin aku bisa menyukaimu? Apa yang kupikirkan? Dia hanya menepati janji saja. Maaf, aku salah paham. Kalau aku bersikap baik, bukan tidak mungkin. Nona Ling, kita bertemu lagi. Bagaimana kau? Kutumpangkan kau. Tidak perlu. Kami punya mobil. Yang kau maksud bukan motor listrik ini kan? Kenapa? Tidak boleh. Naik, antarkan aku pulang. Baik. Yang mantap, kita pulang. Aku bawa mobil mewah, tapi kalah dengan motor listrik, rel pengantar makanan. Tuan muda, kami sudah menyelidikinya. Nona Ling dan kurir makanan ini baru menikah kurang dari seminggu. Kemungkinan Nona Ling untuk menutupi desak nikah Bos Lee sengaja mencari aktor. Ling Robin, kau hebat sekali mencari kuil makan untuk menghabiskan pernikahan. Tapi tidak mau menikah aliansi keluarga Zhang. Kau bisa bawa gelar kecil itu ke kantorku. Baik Tuan muda. Aku ingin melihat orang pilihanmu. Ling Robin, apa kualifikasinya untuk dibandingkan denganku? Tadi, terima kasih. Terima kasih untuk apa? Pria saya. Sama sekali tidak boleh dirugikan di depan pria lain. Seseorang Zhang Shaoji ini, kamu harus sangat berhati-hati. Jangan lihat di depanku, berpenampilan sopan dan beradab. Sebenarnya, dia si paling pendendam. Menurutku, pembunuh terakhir kali itu tidak bisa lepas dari hubungan dengannya. Dia, kalau dia bisa membuat masalah untukku, itu lebih baik. Kamu masih ingin membuat masalah untuknya. Kamu tahu mereka punya berapa banyak uang, rumahnya ada berapa banyak orang. Bahkan jika keluarga Zhang punya uang dan orang sebanyak apapun, dia tidak bisa lolos dari sanksi hukum. Perkataanmu ini juga tidak salah. Masalah ini akan kuhadapi. Kamu tenanglah, sembuh dulu. Tunggu. Dan pas keluarga Zhang, gimana kalian kenal? Dia sepertinya sedang mengejar kamu. Kamu tidak akan benar-benar adalah putri keluarga Ling. Dia sudah mengetahuinya. Sudahlah. Lambat laun dia pasti akan tahu. Karena kamu sudah tahu, maka aku akan memberitahumu. Karena kamu sudah tahu, kalau begitu aku... Apa yang sedang aku pikirkan? Siapapun kamu, sekarang kamu adalah istriku. Zhang, aku tidur dulu. Keluarga Zhang, berapapun uangmu, berapa banyak orangmu, harus membayar harganya. Saat waktunya tiba untuk pulang bersamanya. Manfaatkan kesempatan ini untuk menjelaskan semuanya padanya. Datang untuk ambil prestasi kelas 2. Aku akan tiba tepat waktu. Bibi, Anda kan kepala departemen grup Zhang. Aku dengar Tuan Zhang sedang mencari sekretaris. Bagaimana pendapat Anda tentangku? Tuan Zhang, bahkan memang nyari sek wanita dong. Tapi aku sampaikan dulu. Aku hanya menyampaikan pesanmu. Berhasil atau tidak, tergantung kemampuanmu sendiri. Kalau kamu sendiri tidak mampu, aku sebagai bibi kecilmu juga tidak bisa membantumu. Bibi, dengan kata-katamu ini, aku sudah lega. Aku juga, Bibi. Bisakah Bibi membantu aku masuk juga grup Zhang? Itu adalah pesan besar nomor 1 di Haicheng. Kalau bisa bekerja di sana, kalau dikatakan keluar, itu sangat membanggakan. Aku akan turun untukmu, posisi satpam. Bagaimana bisa begitu? Pekerjaan rendahan seperti satpam, aku tidak mau. Mau? Satpam pun kami mau. Adik, kamu jangan bicara lagi. Ini kan satpam grup Zhang. Menjadi anjing di grup Zhang lebih berharga daripada anjing di luar. Baiklah. Aku akan ikuti kata-katamu. Bibi, kami sudah berdiskusi. Sesuai permintaan Bunda. Ikutlah denganku. Jiangqin, kenapa kau di sini?
Jiangkin, kenapa kamu di sini? Aku di mana? Tidak ada kewajiban memberitahumu. Aku tahu. Hari ini adalah hari rekrutmen. Grup Zhang, kamu datang untuk melamar kan? Apa kamu tahu? Rekrutmen grup Zhang harus lulusan S2 minimal. Kamu lulus SMA belum? Lalu kamu dalimu, datang sini. Enggak apa? Kalian berdua masih S2 ya? S2 itu apa sih? Di luar sana, hubungan yang terpenting. Dan hubungan, seperti aku dan kakak perempuanku, tidak perlu ikut wawancara. Bisa bertemu Tuan Zhang. Kamu tahu siapa itu kan? Kamu tahu siapa Tuan Zhang kan? Grup Zhang, calon penerus masa depan. Kekuasaannya sangat besar. Kalian masih bisa bertemu Zhang Shaoji. Lumayan. Kamu juga tahu nama besar yang Master Zhang. Bagaimana? Ingin ikut kami? Untuk melihat-lihat seluruh Haicheng, tokoh besar yang sesungguhnya. Orang di tingkat yang Master Zhang. Jika kamu bisa bicara dengannya sekali, cukup kamu bual seumur. Kalau begitu, aku memang agak tertarik. Waktu yang Master Zhang berharga. Bukan sembarang orang yang berhak menemuinya. Tante, beri kelonggaran sedikit. Jiangkin, nanti kamu berdiri di belakang. Jangan bicara ya. Dengar? Ingat, setelah masuk kantor yang Master Zhang, tundukkan kepala. Belakang, lihat sekejap Pak Zhang. Senang-senang diam saja. Ayo. Apalagi yang bengong? Cepat ikut. Nanti ingat berdiri agak jauh. Jangan biarkan orang kemiskinanmu mengganggu Tuan Zhang. Jangan merasa malu. Orang sepertimu. Wajar saja merasa rendah diri. Tuan Zhang, ini kandidat sekretaris Anda. Wang Nana. Lihat apakah cocok? Sebutkan kelebihanmu. Tuan Zhang, saya sangat patuh dan mengerti. Saya bisa melakukan segalanya. Dan juga, saya akan aktif lembur di malam hari. Saya jamin Anda bisa melepaskan diri dengan baik saat merasa lelah. Tuan Zhang, asalkan Anda mengizinkan saya menjadi asisten Anda, saya jamin Anda akan merasa nyaman setiap hari dan puas. Tampaknya, kamu memang sangat paham. Tuan Zhang, maksud Anda, saya bisa tinggal. Qian Xiu, apa kerjamu ini? Aku menyuruhmu memilih sekretaris, bukan menyuruhmu memilih pelacur. Lain kali, cari orang ini lagi. Kau bisa menulis surat wasiatmu. Maaf Tuan Zhang, ini kesalahan kerja saya. Saya akan segera mengusir orang-orang ini. Tidak dengar perkataan Tuan Zhang. Pergi, semuanya pergi keluar. Tidak, bukan seperti ini. Tuan Zhang, kumohon, beri saya satu kesempatan lagi. Diam. Jangan buang waktu Tuan Zhang 1 detik lagi. Kalian semua harus bisa melihat matahari esok hari. Segera pergi dari sini. Xiao, kepala Qian. Kami, segera pergi. Segera pergi. Kak, cepat pergi. Kalau tidak pergi, kita pasti mati. Jiangkin, kamu masih diam saja. Cepat pergi. Kalau tidak pergi, kita semua pasti mati. Aku ingin lihat bagaimana dia bisa membunuhku. Kamu mau apa? Kamu cari mati. Jangan libatkan kami. Cepat pergi. Minggir. Gila. Si Jiang ini benar-benar orang gila. Tuan Zhang, ya. Zhang Shao, ya. Selesai. Kita semua akan mati hari ini. Jiangkin, kamu kenal Zhang Shao? Sampai mati. Telepon Ling Ruobing sekarang di hadapanku. Mati. Ling Ruobing? Keluarga Ling? Dia menikahi putri keluarga terkaya Ling. Putri keluarga terkaya? Bibi, apa kamu tidak salah? Beberapa waktu lalu, aku baru kencan buta dengan Jiang. Dia belum menikah. Tidak salah. Dan lagi, dia cuma seorang kurir. Bagaimana mungkin dia pantas untuk putri keluarga terkaya Ling? Kalau aku baru pantas. Ya, pasti seperti ini. Bagaimana mungkin Jiangkin menemukan wanita yang lebih baik dariku? Pasti ada kesalahpahaman. Pembunuh yang menyerang istriku adalah perintahmu. Memangnya kenapa? Orang yang tidak bisa kudapatkan harus lenyap dari dunia ini. Lenyap? Mengapa perjodohan keluarga Zhang? Sudahlah. Masih menikah denganmu. Asalkan aku bercerai, kau akan melepaskanku. Tentu saja. Tidak mungkin. Berani menyentuh wanitaku. Siapapun dia. Harus mati. Kau takut aku lapor. Wah, apa yang ku dengar? Lapor polisi. Ini adalah hal paling lucu yang ku dengar hari ini.
Pembunuh yang menyerang istriku. Kau yang menyuruhnya. Memangnya kenapa? Orang yang tidak bisa kudapatkan harus lenyap dari dunia ini. Kau lumayan cerdik. Tapi kau pikir hari ini kau bisa keluar hidup-hidup? Serang. Si bodoh ini. Sudah kubilang urusan ini akan kuselesaikan sendiri. Dia malah bertindak semaunya. Kapten Chow, kenapa kau di sini? Nona Ling, kamu datang ke sini. Tepat waktu, Kapten Chow. Suamiku dalam bahaya. Tepat di kantor Zhang Xiaoji. Kamu juga mau ke sana? Sekumpulan orang tak berguna. Kah, aku sangka si Jia itu jago bertarung. Untung tak berantem sama dia dulu. Jago bertarung tak ada gunanya. Di luar sana, yang terpenting adalah koneksi dan kekuasaan. Berani melawan, cuma mati cepat. Zhang Xiaoji, hari ini aku pasti akan membuatmu dihukum oleh hukum. Hukum? Menghukum keluarga Zhang top di Haicheng. Paling top di Haicheng. Tak ada siapa pun berhak menghukumku. Ayo. Tadi bilang ingin membuatku akan dihukum oleh hukum. Kenapa sekarang diam? Bisakah? Nanti akan tahu. Tenang saja. Tutup mulut seumur hidup. Bisa bertaruh apa gunanya? Tuan Zhang hanya perlu genggaman jari. Kalau tidak ada urusan, kami akan pergi dulu ya. Tangkap mereka semua. Bawa ke lokasi proyek keluarga Zhang. Pukul sampai masuk ke dalam tanah. Jadikan tiang hidup. Hah? Tiang hidup? Ya, apa artinya tiang hidup? Tuan Zhang, ke dalam pilar beton. Apa? Dia mau mengubur kita hidup-hidup. Gak, cepat pikirkan cara. Aku belum mau mati. Semuanya gagal. Jiang ini yang menyinggung Anda. Kami tidak bersalah. Kami mohon lepaskan kami. Aku akan melakukan apapun. Tuan Zhang, aku tahu kau tidak ingin kejadian hari ini tersebar. Aku bersumpah, hal yang terjadi hari ini, saya tidak akan aku bocorkan satu kata pun. Lihatlah, selama tahun, aku telah setia kepada Tua. Oh, ampuni nyawaku. Bersumpah. Aku hanya percaya hanya orang yang mati bisa menjaga rahasia. Oke, selesai. Kali ini kita benar-benar mati. Ya salahmu si bodoh. Saya tak pernah harus membawa si Jiang. Warung kita itu berakhir seperti ini. Kau bisa pergi dengan tenang nanti. Istrimu, Ling Ruobing. Setelah aku bosan bermain, akan kukirim dia untuk menemanimu. Zhang Xiaoji, kau cari mati. Angkat tangan kalian semua. Berdiri mempak ini. Semua. Cepat gerak. Tante, siapa ini? Kamu tidak mengenalnya? Dia adalah putri tunggal orang terkaya. Putri keluarga Ling. Lalu kenapa dia datang ke sini? Jangan-jangan karena Jiang Qin? Tidak mungkin. Putri terkaya bagaimana datang ke sini untuknya? Ruobing, kenapa kamu ada di sini? Kamu bukannya di bawah anak buahku. Ternyata kamu sudah lama berencana melawanku. Hanya saja tidak menyangka aku akan datang secepat ini. Zhang Xiaoji, kamu diam-diam mengirim orang untuk membunuhku. Hutang ini kita hitung perlahan. Tapi hari ini, berani sentuh suamiku. Aku akan membuat keluarga Zhangmu musnah sepenuhnya dari seluruh Haicheng. Sayang, Jiang Qin, dia benar-benar menikahinya putri orang terkaya. Kenapa? Kenapa dia bisa menikahi wanita yang lebih baik dariku? Sia. Zhang Xiaoji, langsung turunkan senjatamu. Jangan terus berbuat salah. Ling Ruobing, kamu sangat peduli. Ini orang Jiang kaya. Kini aku buatmu mengisi dengan makhluk. Dia mati di hadapanmu. Bagaimana mungkin? Saat kajian memenangkan. Kamu bahkan belum tahu sedang main lumpur di mana. Bawa pergi. Pergi. Sudah kubilang urusan ini akan kuselesaikan. Kenapa kamu bertindak sembarangan lagi? Apa kamu terluka? Aku baik-baik saja. Nona Ling. Kapten Chow, kamu kenal Jiang Qin? Kak Jiang adalah kami dari Angkatan Laut. Urusan hari ini. Tapi Kak Jiang, kamu benar-benar tidak baik. Jom dah. Saya dan Robin baru saja mendaftarkan pernikahan. Belum lama ini. Beberapa hari lagi akan ada perayaan di desa. Ada waktu, saya akan mampir. Pasti saya akan datang. Seluruh Haicheng tahu. Nona Ling adalah Kapten Chow.
Ayo ke rumah dong. Ada apa ini? Kak Jiang dan Nona Ling ini sepertinya tidak saling tahu identitasnya. Sudahlah, pokoknya saya tidak berani menyinggung keduanya. Lebih baik saya tidak ikut campur. Kalau begitu, saya kembali ke kantor polisi dulu. Kak Jiang, nanti kamu harus kirimkan alamat kampung halamanmu padaku. Saya pasti akan datang tepat waktu. Kalian berdua bersekongkol dengan Zhang Xiaoji, terlibat dalam pembunuhan berencana. Ikut saya. Pembunuhan berencana. Bapak polisi. Bisa keluar dari telepon. Saya tidak berani. Iya, saya di rumah saja. Tidak berani membunuh ikan. Bapak polisi pasti salah. Ada apapun, bicarakan di kantor polisi. Bawa pergi. Besok kita akan pulang ke rumah. Aku akan siapkan hadiahnya lebih awal. Pasti kamu tak akan kehilangan muka di depan sanak saudaramu. Beli hadiah biasa saja. Orang tuaku tidak akan mempermasalahkannya. Lagi pula, tidak perlu untuk hal-hal yang tidak penting seperti gengsi, membuang-buang uang. Maksudku, ini adalah kewajiban saat bertemu dengan orang yang lebih tua. Kamu tak pikirkan dirimu, sedikitkanlah mereka. Kamu benar. Oh gitu, maaf Meratan. Berapa uang dibutuhkan? Beritahu aku. Aku akan transfer. Bukannya kamu bilang gajimu setiap bulan diserahkan padaku? Potong saja dari situ. Cepatlah mandi. Bau sekali. Kalau begitu, aku mandi dulu. Masih transfer uang? Dengan uangmu yang sedikit itu. Transfer seumur hidup saja. Sekelompok banci. Tidak ada sedikit pun kelaki-lakian. Cuaca dingin. Pulang lebih awal. Mian Shimon, apa yang kamu pikirkan? Itu kan suami sahabatmu. Halo. Ruobing. Ada apa? Meneleponku larut malam begini. Ada keperluan apa? Suaramu ini kok terdengar agak aneh. Sudahlah. Aku punya teman yang ingin bertanya. Ada cara apa yang bisa cepat meningkatkan perasaan seseorang? Temanmu yang bilang itu. Kamu sendiri kan? Teman yang kamu maksud ini bukan yang ingin meningkatkan keharmonisan rumah tangga ya? Kurang lebih. Serahkan saja padaku. Aku jamin yang bermarga Jiang itu akan terpikat setengah mati. Bukan aku yang kumaksud. Ya. Bukan kamu. Cepat pakai headsetmu. Lakukan sesuai petunjukku. Kenapa kamu masuk kamarku? Tentu saja untuk mengajarimu. Mengajar apa? Tentu saja pelajaran yang kamu sukai. Kamu kenapa hari ini? Apalagi yang harus kulakukan? Apalagi yang bisa dilakukan? Tentu saja menutup tirai. Tarik tirai. Aduh, Nona bisa. Kamu tidak bisa menarik tirai. Kamu tidak tahu ya? Kamu, apa yang kamu lakukan? Hal-hal yang terjadi malam ini. Siapa yang mengajarimu? Tunjukkan sikapmu sebagai nona besar keluarga Ling. Hai, Robin, bicaralah. Apa-apaan ini? Bian Shiman, hanya bercanda. Jangan kau anggap serius. Malam ini kamu tidur di sini. Aku tidur di sofa.
Mandi tadi jadi sia-sia lagi. Laki-laki brengsek. Sepertinya juga tidak brengsek. Mobil ini, apakah terlalu mencolok? Bagaimana kalau kita ganti mobil? Mau ganti mobil juga boleh, tapi mobil ini sudah yang termurah. Di garasi saya. Sudahlah, aku rasa mobil ini juga bagus. Setelah kembali kali ini, aku sudah menyiapkan sebuah kejutan untukmu. Kejutan. Kejutan apa? Nanti kamu akan tahu. Barang-barang ini dibeli di mana? Tidak mahal kan? Cuma barang kecil tidak berharga. Oh, kamu bicara tentang uang. Aku tidak ikut kamu pulang. Hei, baiklah. Aku tidak tanya lagi. Kalau begitu, ayo, kita cepat naik mobil. Dahsyan, lihat aku. Baju ini bagaimana? Cantik, cantik. Kamu pakai apapun cantik. Kamu ini, tanpa lihat ngomong asal. Menantu kita segera akan tiba. Kamu juga tidak merapikan diri. Ibu, kakak ipar mau menikahi kakakku, bukan menikahimu. Kamu pakai cantik buat apa? Kamu ini anak perempuan. Hei, oh ya, Xiao Yue, kamu bilang sudah bertemu dengan kakak iparmu. Bagaimana orangnya? Mudah diajak bicara, tidak? Nona Ling, Nona biar. Silakan masuk. Biarkan mereka juga masuk. Baik, silakan. Terima. Kakak ipar itu lebih cantik dari fotonya. Orangnya juga baik. Cuma orang biasa tak tahan. Wah, kakak ipar sudah pakai baju baru ya? Wah, Nang, silakan duduk. Bu, silakan minum. Air di desa sekotor ini bisa diminum. Tidak akan sakit kalau diminum. Air ini kami minum sejak kecil. Tidak apa-apa. Itu kalian orang desa. Perut saya sangat berharga. Negara kita baru berdiri 70 tahun lebih. Mana ada begitu banyak orang kota? Apa katamu? Jangan banyak bicara. Jangan lupa, urusan kita ke sini. Kakak ipar, kami tidak akan minum airnya. Kami datang hari ini untuk memberitahu kalian kabar baik. Kabar baik. Kalian bukan untuk menghadiri pernikahan putra saya. Pernikahan apa? Iya. Kami memang datang untuk pernikahan. Tapi, kali ini kami membawa kabar gembira yang luar biasa. Paman, saya akhir-akhir ini mendirikan sebuah perusahaan investasi keuangan melalui beberapa saluran internal, mendapatkan beberapa informasi internal. Baru ada satu saham yang akan naik drastis. Paman, aku tertarik untuk berinvestasi sedikit. Sam, ini. Kami tidak mengerti soal itu. Aduh, Paman, tenang saja. Semuanya akan saya yang urus. Kalian tidak perlu melakukan apa-apa. Tinggal duduk dan menunggu uang masuk. Saya jawab telepon dulu. Hai, Pahu. Mengapa Anda menelepon? Utang judi wanita yang Anda pinjam sudah terkumpul belum? Jika tidak segera terkumpul, saya akan datang sendiri ke rumah Anda untuk mengambilnya. Aduh, Pahu. Jangan buru-buru. Setengah hari terakhir. Kasih aku setengah hari lagi. Aku pasti akan mengumpulkan uangnya untuk Anda. Lebih baik kau cepat. Kalau hari ini tidak lihat uang, terpaksa harus melepas bagian tubuhmu. Anda tenang. Anda tenang. Hari ini apapun caranya, harus dapat uangnya. Asal ada modal, aku pasti tidak akan kalah lagi. Kakak ipar, kami datang karena hubungan keluarga. Baru memberitahu kalian. Orang lain mau cari untung ini. Kami tidak akan kasih tahu. Ini tidak akan rugikan. Kakak ipar ngomong apa? Mana mungkin? Kita kan keluarga. Masa aku mau tipu kalian? Ibu kita nyetor 500.000? 500.000? Bu, 500.000 ini tabungan pensiun ibu. Kalau rugi, Diam kau! Kalau bu kau tak bisa, mana mungkin ibu mengeluarkan uang pensiun ini? Lihatlah anakmu itu. Sudah hampir 30 tahun tidak punya prestasi apa-apa. Sekarang masih tiap hari mengantar makanan. Kalau ibu harus mengandalkan keluargamu,
Ibu lebih baik mati kelaparan. Bu, anak saya memang mengantar makanan, tapi dia juga mendapatkan uang dengan kedua tangannya sendiri. 5.000 sebulan itu dianggap uang? Lihatlah Junbo itu. Lebih mudah 4 tahun. Sekarang sudah mulai usaha dan mendirikan perusahaan. Dia juga tahu menghormati saya. Mengajak saya ikut cari uang. Anakmu mana? Katakan. Aku saja malu. Bah, bagaimana bisa kau mengatakan itu tentang Jiangkin? Sudah? Aku tak mau bicara lagi dengan kalian. Junbo masih kekurangan dana 500.000 yuan. Kalian harus carikan uang itu untuk Junbo. Selama beberapa tahun ini kau berjualan sayur, ditambah uang pensiun Jiangkin. 500 RB sudah kumpul ya. Sekarang serahkan semuanya padaku. Tidak, uang ini untuk Jiangkin menikah. Uang ini tidak bisa diambil. Pernikahan tidak harus hari ini juga. Lagi pula Jiangkin, seumur hidup takkan mungkin sukses. Lebih baik uang ini diberikan kepada Junbo untuk investasi. Hari ini aku yang menentukan. Pernikahan ini dibatalkan. Dashan, cepat lihat keluar. Utamu Jiangkin, pulang naik Maybach. Dashan, cepat keluar lihat anakmu Jiangkin, pulang naik Maybach. Abah, Maybach. Apa itu Maybach? Jangan-jangan mobil jelek. Bu, Maybach bukan mobil jelek. Yang paling murah harganya lebih dari 1 juta. Lebih dari 1 juta. Jiangkin cuma tukang antar. Mana mungkin dia beli mobil ini? Ayo, kita lihat-lihat. Ayo. Paman Bibi. Nah, Maybach. Cantik. Sungguh cantik sekali. Anak pula. Ayah, ibu. Menantu pulang. Yo, masuk. Wah, jangan lihat lagi, cepat pergi. Jiangkin, kau nggak antar makanan Skrug. Kamu menang lotre. Tidak, aku masih mantan anak. Lalu bagaimana kamu bisa mengendarai mobil sebaik ini? Oh, aku tahu. Besok kamu akan menikah. Sengaja pergi ke perusahaan sewa mobil untuk menyewanya. Mobil ini disewa 1 hari. Setara dengan gaji sebulanmu. Mobil ini. Wah, jangan bicara. Jangan halangiku menonton pertunjukan bagus. Jiangkin, kamu bagaimana sih? Bisa ya belajar sepupumu, Junbo. Dia membuka perusahaan sebesar itu, tetap rendah hati, hanya mengendarai mobil ratusan juta. Kamu tidak bisa ya lah? Masih menyewa mobil untuk pamer, gengsi tinggi, tapi hidup menderita. Siapa bilang mobil ini disewa? Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Ling Robing. Istri Jiangkin. Mobil itu milik saya. Apa yang kamu katakan? Itu mobilmu. Kamu istri Jiangkin. Betul. Ada apa? Sepupu laki-laki itu bisa menikahi wanita secantik ini dan juga sangat kaya. Nona Ling, kamu terlihat sangat muda. Bekerja sebagai apa? Ya, hanya bekerja di grup Ling. Grup Ling? Itu adalah perusahaan terkemuka di Haicheng. Nanti, kita ada kesempatan sering-sering berkomunikasi. Apa? Mobil ini bisa dibeli hanya dengan bekerja biasa, diam-diam, entah melakukan apa. Apa maksudmu? Kenapa? Berani melakukannya, tapi tidak mau orang lain membicarakannya. Lihat saja dirimu seperti apa. Miskin yang tidak punya kemampuan. Menikahi istri yang cantik dan kaya raya. Nah juga, disebutnya, anak siapa itu? Mencelakaimu. Ulangi kata-katamu tadi. Beranilah katakan lagi padaku. Kenapa? Tebakanku tepat ya? Marah karena malu ya? Ayo, berkelahi. Lepaskan aku. Minta maaf pada istriku. Jiangkin, lepaskan istriku. Jiangkin, jangan gegabah. Mari kita bicara baik-baik. Xiayan bicaranya memang agak kasar, tapi jangan gegabah. Kita semua keluarga. Kakak, lihatlah anak yang kau besarkan. Berani memukul keluarga sendiri di depan umum. Cepat suruh dia lepaskan Xiayan. Jiangkin, lepaskan dia. Tapi dia baru nyinyir. Tidak apa-apa. Kita semua keluarga. Tidak enak kalau jadi besar. Jiangkin, kau tunggu saja. Aku beritahu kau, ini belum selesai. Siapa bilang masalah ini sudah selesai? Kamu berani memukulku. Kalau kau masih bicara sembarangan, percaya tidak, aku akan menamparmu lagi. Ada beberapa kata
Hari ini kebetulan bisa dijelaskan di sini. Jiang Qin adalah suamiku. Kalian menghinanya. Sama saja menghina aku. Jika aku masih dengar kata itu, jangan salahkan aku. Ya berani sekali. Sungguh keterlaluan. Kakak ipar, lihatlah. Ini menantu kalian. Luas rumah sudah mulai memukul orang. Bahkan kami saudara tidak dianggap. Kalian hari ini harus memberi kami penjelasan. Penjelasan? Kenapa tidak suruh Wu Xiaoyan memberi anakku dan menantuku penjelasan? Ini rumahku. Kalau kalian mau tinggal untuk makan, aku tambah 1 sumpit. Pergi sendiri, tak mau. Ruobing, tanganmu sakit tidak? Mama ambilkan handuk hangat untukmu. Tidak sakit. Terima kasih, Mama. Kalian. Ruobing, Mama sudah memasak 1 meja penuh. Hanya menunggumu. Nak, nanti kau lebih jaga Ruobing deh. Kalau kau berani menyakitinya, aku yang pertama tidak akan membiarkanmu. Ayo, kita kembali ke kamar. Dia tidak mengganggu orang lain saja, sudah bagus. Siapa yang bisa menyakitinya? Kakak, tadi kakak sungguh keren. Nanti aku juga ingin belajar seperti dia. Siapa yang menggangguku, aku akan balas memukulnya. Jangan tiru kakak iparmu. Kau tiru dia, cuma dipukul parah. Hari ini, pertama kali datang menantuku, Liu Fang hanya terlalu senang. Jangan berpikir macam-macam. Waktunya makan sudah dekat. Kita sekeluarga, makan bersama. Masalah ini sudah selesai. Baiklah. Kalian sudah punya menantu perempuan? Bahkan ibumu sendiri sudah tidak mau menatap lagi. Apa yang bisa dibanggakan? Bukankah ini hanya mendapatkan menantu perempuan yang kaya? Jangan lihat mereka sombong sekarang. Wanita kaya itu sangat dominan. Jiang Qin ini, ceritaan di masa depan masih panjang. Nenek, jangan. Bunda, masih ada aku. Nanti aku yang merawatmu. Aduh, ini Junbo memang berbakti loh. Tidak seperti Jiang Qin yang ingkar budi. Junbo, kamu tenang saja. Nenek pasti akan mengeluarkan dana investasi itu dari mulutnya. Diambil untuk kamu. Bukankah ini mobil keluarga Pak Ling? Kenapa ada di rumah kakak mereka? Ini bukan mobil keluarga Pak Ling. Kenapa ada di rumah kakak? Kak kedua, mobil keluarga Pak Ling. Kenapa ada di depan rumah kakak? Siapa Pak Ling? Adik, kamu pernah lihat mobil itu? Ya, karena bank kami bekerja sama dengan grup Ling. Aku ingat dengan jelas. Ini mobil orang terkaya, Pak Ling. Kalau begitu, mobil itu adalah mobil keluarga orang terkaya. Lalu istri Jiang Qin jangan-jangan adalah putri orang terkaya? Mobil ini dibawa pulang oleh keponakan ipar. Wanita dari keluarga orang terkaya bisa tertarik pada Jiang Qin? Aku tidak percaya. Aduh, jangan kalian sebarkan sembarangan. Ku dengar, putri sulung keluarga orang terkaya sama sekali tidak suka pria. Tidak suka pria? Mungkin dia suka wanita? Aku tahu. Ling Ruobing, bukankah dia bekerja di grup Ling? Mobil ini pasti dia curi untuk pamer. Tapi kita dibohonginya. Bagus. Ku bilang anak Jiang Dasan kalau lebih dari anakku dalam hal menikah. Ternyata semuanya palsu. Biarkan mereka berpura-pura. Baik, sebentar lagi kita pergi membuka topeng buruknya. Lihat ya, mau sembunyi di mana? Ayo, kita pergi. Ayo. Mobil milik Bos Ling ini bukan sembarang orang bisa pakai. Identitas menantu keponakan ini. Sudahlah, nanti tanya saja langsung. Bos Ling, hadiah sudah siap. Siap berangkat kapan saja. Namun hadiah ini sungguh terlalu berharga. Apakah Anda benar-benar tidak akan mempertimbangkan lagi? Putri saya, Ling Xiao, menikah. Pasti saya berikan hadiah terbaik. Sebagai mas kawin. Ruobing, anak saya ini lulus SMA langsung masuk tentara. Bagian mana dari anak saya yang kamu suka? Bu, kenapa tanya-tanya begitu? Dia sih memang seperti kayu. Suka gegabah, hanya bisa menyelesaikan masalah dengan tinju. Tapi saat saya menghadapi kesulitan, dia selalu yang pertama muncul di sisi saya. Kak, tak disangka kamu cukup jago juga ya. Berpura-pura jujur. Begitu aja tipu kakak ipar ya. Kulitmu kata lagi ya? Bu,
Aku juga malas banyak bicara. Dahsyat. Keluarkan uang untuk pernikahan kalian dengan Jiang Qin. Keluarkan, berikan ke Junbo untuk investasi. Nanti uang yang dihasilkan tentu kalian juga termasuk. Tidak bisa. Uang ini untuk anak saya dan istri anak saya. Setelah mereka menikah, banyak hal yang butuh uang. Membeli rumah, mempunyai anak, mana yang tidak butuh uang. Uang ini kami bisa berikan. Iya, Bu. Anda juga tahu, kami nunggu Jiang Qin nikah selama bertahun-tahun. Susah payah menemukan pasangan, uang ini untuk mereka berdua nanti, untuk persiapan rumah tangga kecil mereka, kecuali mereka setuju. Kalau tidak, uang ini tidak boleh disentuh siapapun. Kamu adalah sepupu Jiang Qin, kan? Kamu ingin berinvestasi berapa? Tidak banyak. Kekurangan dana 500k. Hanya segitu. Saya kira berapa banyak. Ini uang untukmu. Hei! 1 juta! 1 juta! Ibu, kamu bilang apa? Di mana 1 juta itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0. Cek 1 juta utuh. Anda adalah bibi Jiang Qin, kan? Kali ini keluar, tidak menyiapkan hadiah yang layak. Cek ini, sebagai hadiah perkenalan. Ini adalah... Anda adalah nenek Jiang Qin, kan? Anda adalah yang dituakan. Saya sengaja untuk Anda menyiapkan hadiah. Semoga Anda menyukainya. Baik, masih ada sedikit bakti. Nenek, jangan sampai Anda ditipu olehnya. Bibi baru saja bilang, mobil di pintu adalah milik keluarga terkaya. Bukan milik wanita ini sama sekali. Kalau begitu, cek 1 juta kita itu. Tentu saja. Pasti palsu. Kertas sampah ini, kupikir tak bisa tukar seuang. Kamu cukup pandai berpura-pura. Begitu mudah yang berkata, 1 juta tidak perlu dikembalikan. Sekarang juga akan kukembalikan padamu. Wah, bagus. Gelang giok hijau penuh ini bernilai puluhan juta. Diberikan begitu saja. Benar-benar menganggapku tinggi. Nenek tua. Kamu menganggapku bodoh. Ibu tunggu sebentar. Aduh, ibu deh. Cek ini yang bener banget asli. Bu, cek ini. Oh, asli? Kamu bilang cek ini asli? Ini dari Grup Lin, cek khusus. Grup Lin adalah klien penting bank kami. Semua karyawan bank kami harus ingat, pastikan untuk memverifikasi keaslian cek secepatnya. Cek ini pasti asli. Hei, kalau begitu, kertas lusuh ini tak bisa ditukar 1 juta. Kalau begitu, gelang giok hijau penuh ini juga asli. Aduh, gelangku. Pertama mobil Grup Link. Lalu cek khusus Grup Link. Jangan-jangan. Jiang Junbo, keluar sekarang. Keluarlah kau. Kenapa dong luar memanggilmu? Tidak. Cuma seorang teman. Kalian semua, tunggu di sini dulu. Aku keluar untuk ngobrol dengan temanku. Jangan pergi. Jangan ada yang keluar. Ya. Bu, aku keluar lihat-lihat dulu. Kenapa Anda datang? Bukankah sudah janji memberi waktu setengah hari lagi? Kau datang setengah hari terlambat, masih bisa dapat uang. Sialan, jangan pikir aku tidak tahu. Apa yang kau pikirkan? Mau balik modal lagi, ya? Anda salah paham. Belum berhasil mengumpulkan uang. Aku akan mengumpulkan uang. Tunjuki saya kepada Anda. Utang judi? Junbo, bukannya kamu bilang akan mengumpulkan uang untuk investasi? Xiaoyan, kenapa kamu keluar? Cepat masuk. Jawab pertanyaanku sekarang. Ini. Mau bagaimana lagi? Suamimu, di temanku, kalah 2 juta. 2 juta? Bukannya kamu bilang 2 juta adalah uang untuk investasi? Aku menggadaikan rumah pernikahan kami. Baru bisa mengumpulkan 2 juta ini. Siang Junbo, kamu bajingan. Aku mau cerai denganmu. Kenapa Xiaoyan mau cerai dengan Junbo? Ayo, kita cepat lihat. Ayo. Xiaoyan, dengarkan penjelasanku. Aku pasti menangkan semuanya kembali.
Sial, bajingan berani menipuku. Pukul dia. Jangan pukul. Sana. Anak, kamu tidak apa-apa. Kamu memukul anak. Jangan harap keluar dari pintu ini. Kamu berani memukul istriku. Aku tidak hanya akan memukul istrimu. Wang Hu. Dayo, siapa itu Master Hu? Master Hu adalah... Satu kata darinya bisa membuat kita lenyap selamanya. Bagaimana kamu bisa menemukan Master Hu? Cepat sujud dan minta maaf kepada Master Hu. Minta maaf, tidak perlu. Utang judi anakmu, 2 juta. Juga sudah lunas. Aku malas membuang waktu pada keluargamu. Uang judi, Junbo. Bukankah kamu bilang padaku, 2 juta itu hanya untuk investasi? Saya sudah memberikan semua uang pensiunnya kepadamu. Kamu percaya penjudi? Pantas saja habis tertipu. Tidak. Ini tidak benar. Bangsat. Dasar binatang. Aduh. Itu uang untuk masa pensiunku. Jika mau aku menjalani sisa hidupku bagaimana? Wang Hu, kenapa kau di rumahku? Saudara Jiangkin, ini rumahmu. Hari ini kebetulan dapat penghasilan tambahan. Kita bersaudara. Pergi minum dulu. Saudara Jiangkin, kau kenal Master Hu? Kakak Jia, kamu kenal orang-orang ini? Tuan Hu, saya adalah sepupu Jiangkin. Kami semua adalah saudara yang tumbuh bersama sejak kecil. Iya benar, keluarga kami dan keluarga Jiangkin hubungannya sangat baik. Aduh. Cucuku Jiangkin memang hebat ya. Sampai orang besar seperti Tuan Hu pun kamu kenal. Kalau begitu, cepat suruh orang mengembalikan uang kepada nenek. Ini ada uang untuk biaya hidup nenek di masa tua. Saya adalah paman kandung Jiangkin. Sungguh, air besar menghantam kuil naga. Keluarga sendiri tidak saling mengenal. Tuan Hu, lihatlah. Jumbo dari keluarga kami. Karena kamu adalah kerabat kakak Jiang. Uang ini, sudahlah. Kau, niat baikmu, saya terima orang-orang ini. Urus saja sesukamu. Baik. Merawat mereka dengan baik. Press the link. Anda datang untuk menghadiri. Jangan bilang, putri Anda dan saudara Jiang tunggu pasangan yang serasi. Kenapa dia ada di sini? Putri. Ruobing, kau benar putri keluarga Ling. Wang Hu, Aku membantu saudara Jia membersihkan lalat-lalat ini. Bagaimana mungkin dia mau menikahi putri orang terkaya? Kakak sepupu, aku benar-benar tahu salahku. Mohon, selamatkan aku sekali lagi. Aku nanti tidak akan berjudi lagi, sungguh. Barusan nenek salah bicara. Nenek minta maaf padamu. Kau, tolong bawa orang-orang ini. Semuanya pergi. Kakak sepupu. Saudara Jiang, kalau begitu kami akan pamit dulu. Siapapun kamu adalah istriku. Maaf, kamar di rumah tua terlalu sedikit. Hanya bisa menyusahkanmu. Berbagi satu kamar denganku. Kamu masih ingat apa yang terjadi tadi malam? Apa yang mau kamu lakukan?